Selama 6 tahun, aku percaya pernikahanku sempurna. Namun, sebuah panggilan telepon yang tak sengaja ku dengar di kafe favorit kami meruntuhkan seluruh hidupku. Bagi suamiku, aku hanyalah batu loncatan untuk mendapatkan uang ayahku, sebuah pion dalam permainannya. Dia sedang bersiap untuk menceraikanku dan hanya memberiku uang pesangon yang menyedihkan. Tapi dia tidak tahu. Permainan ini baru saja dimulai. Dan kini, setiap hari aku tersenyum padanya sambil merencanakan kejatuhannya yang telak. Dia sama sekali belum menyadari bahwa istri yang dianggapnya sempurna adalah musuh terbesarnya. Setiap pagi, Kirana Adiwijaya memulai harinya dengan secangkir kopi sisa semalam dan meditasi 10 menit di balkon luas apartemen mewahnya di kawasan SCBD, Jakarta. Pada bulan November, Jakarta menyambutnya dengan angin kencang penanda musim hujan, tetapi bahkan di hari-hari terdingin sekalipun, ia tidak pernah melewatkan ritual ini. Ada sesuatu dalam rutinitas yang tak berubah ini yang memberinya kepastian, menanamkan ilusi bahwa ia memegang kendali atas hidupnya, sebuah kehidupan yang tak lama kemudian terbukti hanyalah istana pasir. Hari ini, meditasinya tidak berjalan lancar. Pikirannya melayang dan ia tidak bisa berkonsentrasi. Kirana mendapati dirinya 3 kali memeriksa waktu di jam pintarnya. Pukul 07.30. Masih ada waktu 1 jam lebih sebelum pertemuannya dengan Bima Prakoso, suaminya. Kenapa aku segelisah ini? Pikirnya sambil menyesap kopinya yang sudah dingin. Meskipun ia berusaha mengabaikannya, jawabannya sudah jelas. Sesuatu telah berubah di antara mereka dalam beberapa minggu terakhir. Bima, suaminya selama 6 tahun, terasa jauh, seolah terperangkap dalam dunianya sendiri. Tatapannya yang dulu begitu hangat kini seringkali melewatinya begitu saja, dan percakapan mereka menjadi semakin dangkal. Kirana meletakkan cangkirnya dan memijat pelipisnya. Mungkin ini hanya perasaanku saja. Mungkin ini hanya krisis hubungan biasa yang sering dibicarakan di semua majalah psikologi. 6 tahun bukan waktu yang singkat. Gairah memudar, rutinitas melelahkan, dan pekerjaan menyita energi. Itu cerita yang umum. Namun, intuisinya suara batin yang tak bisa dijelaskan itu berbisik, ada yang tidak beres, sesuatu yang sangat salah. Saat itu, ponselnya bergetar, membangunkannya dari lamunan. Sebuah pesan dari Bima. Selamat pagi. Jangan lupa pertemuan kita di kenangan pagi. Aku tunggu di tempat biasa kita. Kirana tersenyum. Tempat biasa kita adalah kafe kenangan pagi di kawasan Senopati, tempat Bima melamarnya 6 tahun lalu. Menjadikan tempat itu sebagai lokasi pertemuan bisnis adalah sebuah gestur yang cukup romantis. Mungkin memang semuanya hanya kekhawatiranku saja. Setelah bergegas mandi, Kirana menghabiskan waktu cukup lama memilih pakaian. Ia memutuskan untuk mengenakan setelan berwarna biru laut yang rapi namun elegan. Bima selalu bilang warna itu menonjolkan mata coklatnya. Riasan tipis dan rambut yang disanggul rapi. Di usianya yang ke-34, ia terlihat lebih muda, meskipun beberapa kerutan baru muncul di sudut matanya selama setahun terakhir, jejak dari malam-malam tanpa tidur karena proyek di yayasan amalnya. Saat meninggalkan rumah, Kirana memutuskan untuk berjalan kaki, meskipun jarak ke Senopati memakan waktu lebih dari 20 menit. Ia butuh waktu untuk berpikir, untuk menenangkan hatinya. Firasatnya mengatakan pertemuan hari ini tidak akan mudah. Jakarta sedang terjaga dari tidurnya. Jalanan dipenuhi orang-orang yang bergegas ke kantor, kebisingan mobil, suara orang-orang, aroma roti yang baru dipanggang dari bakri di sudut jalan. Semua hal ini biasanya membuat Kirana bahagia. Namun hari ini, ia berjalan sambil melamun, nyaris tidak menyadari dunia di sekitarnya. Ia bertemu Bima Prakoso di sebuah pesta amal. Saat itu, Bima baru saja memulai bisnisnya, sebuah perusahaan IT kecil yang mengembangkan perangkat lunak untuk institusi medis. Kirana bekerja di sebuah yayasan amal yang membantu anak-anak dengan penyakit langka. Pertemuan mereka dimulai dengan percakapan bisnis. Bima menawarkan untuk menyediakan perangkat lunak secara gratis ke rumah sakit yang bekerja sama dengan yayasan. Percakapan bisnis itu dengan cepat berkembang menjadi sesuatu yang lebih. Bima memikat hatinya dengan energi, ambisi, dan yang terpenting, semangat tulusnya untuk membantu orang lain. Setidaknya, begitulah kelihatannya saat itu.
Romansa mereka berkembang pesat. Setengah tahun kemudian, di kafe kenangan pagi, Bima berlutut dan menyodorkan cincin berlian yang kecil namun sangat jernih. Aku tidak bisa menjanjikan kehidupan mewah sekarang, tapi aku berjanji akan melakukan yang terbaik agar kamu tidak kekurangan apapun. Kirana menerima tanpa ragu. Bukan karena janji kekayaan uang tidak pernah menjadi prioritas baginya. Ia menerimanya karena percaya telah menemukan seseorang yang bisa berbagi nilai dan impian. Ayahnya, Bapak Baskoro Adiwijaya, seorang pengusaha besar yang memiliki jaringan rumah sakit di seluruh Jawa, awalnya memandang pilihan putrinya dengan skeptis. Anak itu terlalu gigih mencari perhatianku. Di matanya, aku tidak melihat cinta, tapi perhitungan. Namun, Kirana tidak mendengarkan. Ia sedang jatuh cinta dan yakin ayahnya hanya tidak ingin melepaskan putri satu-satunya. Pernikahan mereka sederhana namun elegan, dan kehidupan sehari-hari pun dimulai. Bima mencurahkan segalanya untuk pertumbuhan perusahaannya. Bapak Baskoro, melihat semangat menantunya, memutuskan untuk membantunya, menginvestasikan sejumlah besar uang untuk ekspansi bisnis. Sejak saat itu, Sehat Digital Solusi nama perusahaan Bima meroket. Dalam 6 tahun, perusahaan kecil itu tumbuh menjadi pemain utama di pasar perangkat lunak medis. Kirana bangga pada suaminya. Ia melihat betapa banyak waktu dan usaha yang Bima curahkan untuk pekerjaan. Tentu, terkadang ia merasa kurang diperhatikan, tetapi ia mengerti bahwa ini adalah masa kritis untuk pengembangan bisnis. Ia mendukung Bima sebisa mungkin, mengelola yayasannya sendiri, dan menata apartemen luas mereka yang menghadap gemerlap kota menjadi tempat yang nyaman. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, sesuatu berubah. Bima menghabiskan lebih banyak waktu di kantor. Ia pulang larut, seringkali dengan aroma alkohol. Pertemuan bisnis, negosiasi dengan mitra, begitu penjelasannya. Ia semakin sering menerima telepon di ruang kerjanya, dan yang terpenting, tatapannya. Dulu, saat menatapnya, ada kehangatan di mata Bima. Kini, yang ada hanya kekosongan, seolah tatapannya menembus dirinya. Kirana mencoba berbicara, tetapi Bima selalu menepisnya. Kamu berlebihan. Aku hanya sedang banyak pekerjaan. Sebentar lagi akan baik-baik saja. Dan hari ini, pertemuan aneh ini. Bima menelepon semalam dan memintanya datang ke kenangan pagi pukul 9. Ia bilang ada hal penting yang ingin dibicarakan. Suaranya serius, bahkan tegang. Kirana memperlambat langkahnya saat mendekati kafe. Cuaca mendung, langit kelabu seolah akan segera menumpahkan hujan. Cuaca itu sangat cocok dengan suasana hatinya. Kafe kenangan pagi terletak di sebuah bangunan kuno dengan jendela-jendela besar yang menghadap taman kecil. Interiornya nyaman. Pencahayaan lembut, musik yang menenangkan, dan aroma kopi yang baru diseduh. Kirana melihat jam. 08.40. Ia datang lebih awal. Ia duduk di meja favorit mereka di dekat jendela, memesan secangkir cappuccino, dan mulai menunggu. Ketegangan meningkat setiap detiknya. Apa yang ingin Bima bicarakan? Mungkinkah tentang pekerjaan? Atau tentang? Pikirannya terputus oleh dering telepon. Nomor Bima. Sayang, kamu sudah sampai? Suaranya terdengar tegang. Iya. Aku sudah di tempat biasa kita. Bagus. Sepertinya aku akan terlambat sekitar 15 menit. Macet sekali. Oke, aku tunggu. Kirana meletakkan telepon dan menyesap kopinya. Menunggu 15 menit dalam kondisi seperti ini terasa seperti selamanya. Waktu berjalan sangat lambat. Kirana menggulir berita di ponselnya tanpa benar-benar membaca judulnya. Pikirannya sepenuhnya terfokus pada percakapan yang akan datang. Akhirnya, pintu kafe terbuka dan Bima masuk. Tinggi, tegap, mengenakan setelan mahal, dan rambut hitam yang tertata sempurna. Ia selalu terlihat sempurna tanpa celah. Kirana melambaikan tangan, tetapi Bima, yang tampak tenggelam dalam pikirannya, tidak melihatnya. Sebaliknya, ia duduk di meja sudut, membelakangi pintu masuk, dan mengeluarkan ponselnya. Aneh, apa dia tidak melihatku? Kirana hendak menghampirinya, tetapi sesuatu menahannya.
Intuisi itu kembali bersuara. Ia memperhatikan Bima menempelkan ponsel ke telinga dan mulai berbicara. Dari posturnya membungkuk ke depan dan merendahkan suaranya jelas bahwa percakapan itu bersifat pribadi, bukan panggilan bisnis. Kirana perlahan bangkit dan berjalan, tanpa suara menuju mejanya. Jantungnya berdebar begitu kencang seolah suaranya bisa terdengar di seluruh kafe. Ia berhenti di meja sebelah, sebagian tubuhnya tersembunyi di balik sandaran sofa yang tinggi. Bima duduk membelakanginya dan tidak melihatnya. Suaranya pelan, nyaris berbisik. Namun di kafe yang sepi di pagi hari, setiap kata terdengar jelas. "Iya, aku mengerti," katanya. "Ini juga tidak mudah bagiku." Hening sejenak. Tidak, dia tidak curiga apa-apa. Kirana membeku, tidak bisa bergerak, tidak bisa bernapas. "Aku menikahinya hanya karena koneksi ayahnya," lanjut Bima. "Tanpa investasinya, Sehat Digital tidak akan pernah berhasil. Kamu tahu sendiri berapa banyak yang dia gelontorkan. Sekarang perusahaannya sudah stabil, aku tidak butuh dia lagi." Hening lagi. Kirana merasakan tanah di bawah kakinya runtuh. Dunia mulai berputar. "Aku hanya mencintaimu, Rania. Selalu mencintaimu. Sebentar lagi semua ini akan berakhir, aku janji." Kontrak-kontrak sudah ditandatangani, transfer saham hampir selesai. "Beberapa minggu lagi, aku akan mengajukan gugatan cerai. Dia akan dapat bagian yang sangat kecil dan lenyap dari hidupku. Dan kita berdua bisa memulai hidup baru." Kirana tidak ingat bagaimana ia bisa keluar dari kafe itu. Kakinya bergerak sendiri, membawanya pergi. Jauh dari tempat itu, jauh dari kata-kata itu, jauh dari rasa sakit yang merobek hatinya. Angin dingin meniup wajahnya, bercampur dengan air mata dan tetesan hujan yang mulai turun. Ia berjalan tanpa tujuan hingga sampai di sebuah taman yang sepi. Di sana, di sebuah bangku, ia ambruk dan menangis terseduh-seduh. 6 tahun. 6 tahun pernikahannya adalah kebohongan dari awal hingga akhir. Ponsel di sakunya bergetar. Pesan dari Bima, "Kamu di mana?" "Aku sudah di kafe, sudah 20 menit menunggu." Bohong. Kebohongan lagi. Jelas sekali dia baru saja selesai menelepon dan sekarang berpura-pura telah menunggunya selama ini. Dengan jari gemetar, ia mengetik balasan. "Maaf, ada urusan mendadak di yayasan. Aku akan pulang malam." Setelah mengirim pesan, Kirana mengubah mode ponselnya menjadi senyap dan memasukkannya ke saku. Hujan semakin deras, tetapi ia tidak beranjak. Ketidaknyamanan fisik tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan badai emosi di dalam dirinya. Ia teringat peringatan ayahnya, bagaimana Bima terlalu gigih untuk mendapatkan hatinya, dan bagaimana ayahnya melihat perhitungan, bukan cinta, di matanya, tapi ia tidak mendengarkan. Dibutakan oleh perasaan, ia percaya pada ketulusannya. Sekarang semuanya masuk akal. Perhatian Bima yang tiba-tiba setelah tahu siapa ayahnya, desakannya untuk mempercepat hubungan, lamaran yang begitu cepat, dan sikap dinginnya yang bertahap dimulai setelah ayahnya melakukan investasi pertama di bisnisnya. Dia bodoh, dia tidak menyadari apa-apa. Ia percaya, mendukung, dan menunggu. Ia menata rumah yang nyaman, yang bagi Bima hanyalah tempat singgah sementara dalam perjalanannya menuju tujuannya. Siapa Rania? Sudah berapa lama hubungan mereka? Pertanyaan-pertanyaan berputar di kepalanya, tetapi tidak ada jawaban. Tapi apa bedanya? Hal terpenting sudah ia dengar. Pernikahannya adalah sebuah kepalsuan sejak awal. Hujan berubah menjadi badai. Kirana akhirnya bangkit dari bangku dan berjalan terhuyung-huyung ke pinggir jalan untuk mencari taksi. Basah kuyup, maskara luntur, rambut acak-acakan, ia tampak seperti korban selamat dari kapal karam. Dalam arti tertentu, memang begitulah adanya. Hidupnya, cintanya, kepercayaannya telah karam. Sebuah taksi berhenti hampir seketika. Sopir tua dengan mata yang ramah menatapnya khawatir melalui kaca spion. "Mau kemana, Mbak?" Kirana menyebutkan alamat rumah orang tuanya. Saat ini, ia butuh dukungan. Ia butuh tempat di mana ia merasa aman. Dan yang terpenting, ia butuh nasihat ayahnya.
Sekarang setelah ia tahu kebenarannya, ia harus memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Rumah orang tuanya adalah sebuah mansion besar bergaya Mediterania yang dikelilingi taman di kawasan perumahan elit Menteng. Disinilah ia dibesarkan, menghabiskan masa kecil dan remajanya yang tanpa beban. Taksi berhenti di depan gerbang. Kirana membayar, menarik napas dalam-dalam, lalu menekan interkom. Ibunya yang menjawab. "Kirana, ada apa?" Suara Ibu Lestari terdengar khawatir. "Bu, boleh aku ke sana? Ada yang ingin aku bicarakan." "Tentu saja, Nak. Kami di rumah." Gerbang terbuka, dan Kirana berjalan menyusuri jalan masuk beraspal menuju rumah. Hujan masih turun deras, tetapi ia nyaris tidak merasakannya. Rasa sakit di dalam dirinya menumpulkan segalanya. Ibunya membuka pintu dan terkesiap melihat keadaan putrinya. "Ya Tuhan, Kirana. Ada apa?" Kirana masuk ke dalam dan memeluk ibunya. Air mata yang susah payah ia tahan di taksi kembali tumpah. Ibu Lestari, seorang wanita parubaya yang elegan dengan kecantikan dan kedalaman yang terjaga, memeluk putrinya erat dan membawanya ke ruang keluarga. Ia mendudukkan Kirana di sofa, menyelimutinya, lalu pergi mengambilkan teh. "Ayah di mana?" tanya Kirana saat ibunya kembali dengan nampan. "Di ruang kerjanya. Akan ibu panggilkan." Beberapa saat kemudian, Bapak Baskoro Adiwijaya, seorang pria tinggi dan berwibawa dengan pelipis beruban dan tatapan tajam, melangkah masuk ke ruang keluarga. Melihat putrinya dalam keadaan seperti itu, dahinya berkerut. "Ada apa?" tanyanya sambil duduk di sebelahnya. "Si Bima itu, apa yang dia lakukan?" Kirana menarik napas dalam-dalam dan menceritakan semuanya. Percakapan yang ia dengar, kata-kata suaminya, fakta bahwa pernikahan mereka adalah kebohongan. Ibunya menangis dalam diam saat mendengarkan ceritanya. Ayahnya duduk tak bergerak, hanya otot rahangnya yang menegang menahan amarah. "Akan kubunuh dia," desisnya pelan ketika Kirana selesai bercerita. "Aku sudah menggelontorkan miliaran ke bisnisnya, memberinya segalanya. Aku percayakan putriku yang paling berharga padanya, dan dia..." "Pak, tenanglah." Ibunya meletakkan tangan di bahunya. Sekarang Kirana yang utama. Ayahnya menarik napas dalam untuk menekan amarahnya, lalu memeluk putrinya. "Ayah akan membereskannya, Nak. Ayah janji. Setiap tetes air matamu akan dia bayar." Malam itu, Kirana tidur di kamar lamanya. Berbaring dalam kegelapan, ia menelusuri kembali setiap momen hubungannya dengan Bima. Ia mencoba mencari jejak penipuan dan menemukan begitu banyak, hingga ia terkejut dengan kebutaannya sendiri selama ini. Sikap dingin Bima setelah ayahnya mentransfer dana investasi terakhir, tidak adanya keintiman yang tulus, caranya selalu menunda dan menghindari pembicaraan tentang anak, panggilan telepon yang ia terima di kamar lain. Makan malam bisnis yang membuatnya pulang larut dengan aroma parfum mewah yang asing. Semua itu ada di depan matanya, tetapi ia menolak untuk melihat. Ia percaya pada yang terbaik, membuat alasan, dan meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya kesulitan sementara. Ponselnya terus berdering dengan panggilan dari Bima. Ia tidak menjawab. Menjelang tengah malam, sebuah pesan masuk. "Kirana, ada apa?" "Aku khawatir." "Aku di rumah. Kenapa kamu tidak angkat telepon?" Munafik, pikirnya sambil menatap layar. Bagaimana bisa dia berani berpura-pura menjadi suami yang khawatir setelah semua yang ia dengar? Pagi harinya, ayahnya sudah menyiapkan segalanya. Ia memanggil Bapak Hermawan Santoso, seorang pengacara veteran yang ahli dalam kasus perusahaan dan perceraian. Ia juga mengundang Bapak Tirtayasa, seorang detektif swasta mantan polisi dengan reputasi tanpa celah. "Kita akan kumpulkan semua bukti," kata ayahnya saat sarapan. "Kita akan cari tahu siapa wanita itu dan mengungkap semua penipuannya. Lalu dia akan menerima hukuman yang pantas." "Ayah, jangan," protes Kirana lemah. "Aku hanya ingin pergi. Aku ingin cerai dan melupakannya." "Tidak bisa," ayahnya tegas. "Dia memanfaatkanmu, dan dia memanfaatkan aku serta uangku. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja." Detektif Tirtayasa tiba hari itu juga. Ia adalah pria berusia 50-an, bertubuh tegap dengan tatapan tajam dan gerakan yang tenang dan percaya diri.
Ia mendengarkan cerita Kirana dengan saksama, mencatat setiap detail. Apakah Anda tahu nomor telepon yang ia gunakan untuk menelepon? Tanyanya. Tidak. Tapi dia punya satu ponsel lagi. Aku pernah melihatnya beberapa kali. Katanya untuk urusan bisnis, tapi selalu ia bawa kemana-mana. Baik, saya perlu akses ke apartemen Anda dan barang-barang pribadinya. Nomor rekening, kontak, pesan, apapun yang bisa ditemukan. Kirana mengangguk. Ia merasa hancur, tetapi tekad mulai menggantikan rasa sakit. Jika Bima berpikir bisa memanfaatkannya dan pergi begitu saja, ia salah besar. Ia kembali ke apartemen pada siang hari, saat Bima tidak ada. Berjalan di apartemen yang kemarin masih terasa seperti sarang yang nyaman kini terasa menyakitkan. Setiap benda mengingatkannya pada kebohongan. Foto pernikahan di atas meja rias senyum palsu. Perabotan yang ia pilih dengan penuh kasih sayang menjadi saksi bisu penipuan. Di ruang kerja suaminya, ia secara sistematis mengumpulkan dokumen kontrak, laporan bank, buku catatan. Di laci meja, ia menemukan ponsel kedua. Mati. Kirana mengambilnya juga. Di lemari pakaian Bima, di bawah tumpukan sweater, ia menemukan sebuah kotak. Di dalamnya ada surat-surat. Surat cinta yang ditulis dengan tulisan tangan seorang wanita, ditandatangani dengan inisial R. Kirana memaksa dirinya membaca beberapa surat. Semakin banyak baris yang ia baca, semakin tajam rasa sakitnya. Sayangku, aku sangat merindukanmu. Bertemu diam-diam seperti ini benar-benar membuatku gila. Aku ingin bangun di sisimu setiap pagi. Sebentar lagi kita akan bersama selamanya, kan? Kamu sudah berjanji. Aku percaya padamu. Surat terakhir bertanggal seminggu yang lalu. Kirana memotret semua surat dan mengembalikan kotak itu ke tempatnya. Ia harus memainkan peran sebagai istri yang tidak tahu apa-apa untuk sementara waktu. Sampai ayah dan detektifnya mengumpulkan semua bukti yang mereka butuhkan. Malamnya, Bima pulang. Ia masuk ke apartemen dengan ekspresi cemas, tetapi mendesah lega melihat Kirana duduk di sofa. Kirana, syukurlah. Aku benar-benar khawatir. Kamu dari mana? Kenapa tidak angkat telepon? Ia memaksa dirinya menatap Bima. Wajah tampan, mata yang lembut, ekspresi khawatir semuanya palsu, topeng yang menyembunyikan seorang pembohong yang penuh perhitungan. Maaf, katanya dengan tenang, ada urusan mendadak di yayasan. Baterai ponselku habis. Aku menginap di rumah orang tuaku, tidak ingin membangunkanmu larut malam. Bima duduk di sebelahnya dan menggenggam tangannya. Sentuhannya menimbulkan rasa jijik, tetapi Kirana menahannya. Kamu membuatku takut, Bima membawa tangannya ke bibirnya. Aku mencintaimu. Aku menikahinya hanya karena koneksi ayahnya. Aku hanya mencintaimu, Rania. Kata-kata dari percakapan yang ia dengar bergema di kepalanya, menelan segalanya. Aku tahu, Kirana berbohong. Aku juga mencintaimu. Kebohongan itu keluar lebih mudah dari yang ia kira. Mungkin karena ia belajar dari ahlinya. Beberapa hari berikutnya berubah menjadi sandiwara yang rumit. Kirana memainkan peran sebagai istri yang penuh kasih, sambil di setiap kesempatan memberikan informasi kepada detektif. Detektif Tirtayasa bekerja cepat dan efisien. Dalam 3 hari, ia datang menemui ayahnya dengan hasil pertama, namanya Rania Putri. Detektif itu menyebarkan beberapa foto di atas meja. Usia 29 tahun, bekerja di Departemen Pemasaran Perusahaan Menantu Anda. Jabatannya Direktur Kreatif. Mereka bertemu 3 tahun lalu, artinya 3 tahun setelah pernikahan Anda. Kirana menatap foto-foto itu. Seorang wanita berambut hitam yang cantik dengan mata cerah dan senyum percaya diri. 5 tahun lebih muda darinya. Ia bekerja di bawah Bima selama ini. Dan Kirana tidak pernah curiga sedikit pun. Mereka bertemu secara teratur, lanjut detektif itu. Biasanya di sebuah apartemen sewaan Bima di seberang kota. Secara resmi, tempat itu terdaftar sebagai kantor sementara untuk pertemuan dengan mitra dari luar negeri, tetapi tidak ada aktivitas bisnis yang terjadi di sana. Ada bukti? Tanya ayahnya. Foto, video pertemuan mereka, rekaman percakapan telepon. Lebih dari cukup untuk diajukan ke pengadilan. Bagaimana dengan sisi keuangannya?
Ayahnya bersandar di kursinya. Bagian itu lebih menarik. Bima telah menyedot dana perusahaan melalui perusahaan cangkang. Jumlahnya kecil tapi teratur. Selama 3 tahun, terkumpul jumlah yang signifikan. Selain itu, ia telah membeli beberapa aset atas nama Rania. Apartemen, mobil, bahkan rekening bank. Kirana merasakan kemarahan mengalahkan rasa sakit. Bima tidak hanya berselingkuh. Ia secara sistematis menipu keluarganya dan bersiap untuk kabur bersama kekasihnya. Aku ingin mengambil semuanya, katanya pelan namun tegas. Setiap rupiah yang ayah investasikan di bisnisnya. Aku ingin dia bangkrut. Ayahnya menatap putrinya dengan bangga. Itu akan terjadi. Aku sudah berbicara dengan para pengacara. Kita akan mengajukan gugatan pembatalan kontrak investasi atas dasar penipuan. Juga gugatan cerai, pembagian harta, dan ganti rugi moral. Tapi kita harus bergerak cepat, sang detektif memperingatkan. Jika dia merasa ada yang aneh, dia akan mulai menyembunyikan aset, mentransfer uang ke luar negeri, atau memindahkannya ke nama pihak ketiga. Berapa banyak waktu yang kita butuhkan? Tanya Kirana. Seminggu, paling lama 10 hari. Kita harus mengumpulkan semua bukti final, menyiapkan dokumen, dan menyerangnya secara tiba-tiba. Minggu itu menjadi minggu terberat dalam hidup Kirana. Setiap malam, ia harus kembali ke suaminya yang pengkhianat, makan malam bersamanya, mengobrol tentang hal-hal sepele, dan tidur di ranjang yang sama. Setiap sentuhan Bima adalah siksaan. Ia beralasan lelah, sakit kepala, banyak pekerjaan. Bima tidak curiga apa-apa, sebaliknya, ia menjadi lebih mesra. Membawakan bunga, menyiapkan makan malam, mengajak berlibur. Kita harus lebih banyak menghabiskan waktu bersama, katanya suatu malam. Rasanya kita menjauh. Detektif Tirtayasa bekerja cepat dan efisien. Dalam 3 hari, ia datang menemui ayahnya dengan hasil pertama, namanya Rania Putri. Detektif itu menyebarkan beberapa foto di atas meja. Usia 29 tahun, bekerja di Departemen Pemasaran Perusahaan Menantu Anda. Jabatannya Direktur Kreatif. Mereka bertemu 3 tahun lalu, artinya 3 tahun setelah pernikahan Anda. Kirana menatap foto-foto itu. Seorang wanita berambut hitam yang cantik dengan mata cerah dan senyum percaya diri. Dengan hati-hati agar tidak membangunkan suaminya, ia mengambil ponsel bisnis Bima dan menghubungkannya ke perangkat khusus. 15 menit kemudian, semua data tersalin. Di antara pesan-pesan itu, ada percakapan dengan Rania. Kirana memaksa dirinya membacanya. Ungkapan cinta, rencana masa depan, diskusi tentang seberapa cepat mereka bisa bersama secara terbuka. Sedikit lagi, sayang. Sebentar lagi Pak Baskoro akan menyerahkan sisa sahamnya kepadaku. Setelah itu, aku akan mengajukan gugatan cerai. Aku akan bilang pada Kirana karena perbedaan karakter. Dia akan mengambil pesangonnya dan membiarkanku pergi, dan kita akan hidup seperti yang kita impikan. Aku tidak sabar. Aku muak bersembunyi. Aku ingin menjadi istrimu. Kamu akan menjadi istriku, aku janji. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik dari pertemuan rahasia ini. Kirana menyimpan semuanya dan mengembalikan ponsel itu ke tempatnya. Tangannya gemetar karena marah. Bima pikir ayahnya akan begitu saja menyerahkan saham. Bima pikir semuanya akan berjalan lancar. Ia salah perhitungan. Keesokan harinya, ayahnya membawa kabar, Bima meminta pertemuan. Katanya ingin membahas ekspansi bisnis, ada tawaran bagus dari mitra luar negeri. Ia meminta ayahnya menandatangani dokumen tentang pendelegasian wewenang tambahan. Kapan pertemuannya? Tanya Kirana. 3 hari lagi. Tapi kita akan siap menyerang saat itu. Para pengacara sudah menyiapkan semua gugatan. Besok pagi akan diajukan ke pengadilan. Saat aku bertemu Bima, kita sudah akan mendapatkan perintah pembekuan aset dari pengadilan untuk seluruh perusahaan dan aset pribadinya. Aku ingin ada di sana, kata Kirana. Aku ingin melihat wajahnya saat ayah memberitahukan semuanya. Ayahnya mengangguk. Kamu berhak mendapatkannya. Sore harinya, Kirana kembali ke apartemen mereka untuk terakhir kalinya. Bima sedang ada acara makan malam bisnis mungkin bersama Rania.
Ia mengemasi barang-barangnya. Hanya yang penting. Pakaian, dokumen, foto masa kecil. Tidak ada satupun yang mengingatkannya pada kehidupan bersama mereka. Di meja makan dapur, ia meninggalkan sebuah catatan, "Aku pergi ke rumah orang tuaku. Aku butuh waktu untuk berpikir tentang hubungan kita, biarkan dia hidup dalam ketenangan 1 hari lagi." Hari terakhir dari kebohongan bahagianya. Hari pertemuan itu kelabu dan hujan. Kirana bangun pagi. Di kamar lamanya di rumah orang tuanya, ia mengenakan setelan rapi, riasan minimalis, dan rambut yang disanggul. Ia ingin terlihat kuat dan tenang. Bukan sebagai korban, tetapi sebagai wanita yang memegang kendali. Bima meneleponnya sepanjang malam sebelumnya, bertanya apa yang terjadi, mengapa ia pergi. Kirana menjawab singkat, "Aku butuh waktu. Nanti kita bicara." Ia tidak pernah membayangkan bahwa nanti itu akan datang begitu cepat dan begitu menyakitkan. Tim pengacara ayahnya para profesional berkumpul di ruang rapat kantor. Di atas meja, tumpukan dokumen, folder berisi bukti perselingkuhan, penipuan finansial, dan pengkhianatan. "Kita bertemu dalam 1 jam, kata Bapak Hermawan, pengacara utama, seorang pria berusia 50-an dengan tatapan tajam. Bima berpikir dia datang untuk membahas investasi baru, sebaliknya, kita akan memberinya gugatan dan surat perintah pengadilan. Rekeningnya sudah dibekukan atas keputusan pengadilan, begitu juga akses ke kantor perusahaan. Dia akan mencoba menyangkal," kata ayahnya. "Biarkan saja. Kita punya rekaman telepon, foto, dokumen keuangan. Bahkan jika dia menyewa pengacara terbaik, kasus ini sudah kita menangkan." Kirana diam. Ia berusaha terlihat tenang, tetapi ia tegang. Sebentar lagi ia akan melihat Bima. Reaksinya. Sebagian dirinya masih tidak percaya semua ini nyata. Tepat pukul 10 pagi, pintu ruang rapat terbuka. Bima masuk, percaya diri, tersenyum, mengenakan setelan mahal. Ia berjabat tangan dengan ayah Kirana, menyapa para pengacara, lalu melihat Kirana. "Kirana," kejutan melintas di wajahnya. "Aku tidak tahu kamu akan datang. Baguslah, kita bisa membahas prospek baru perusahaan kita bersama." "Duduk, Bima," potong ayahnya dengan nada dingin. Senyum perlahan memudar dari wajah menantunya. Ia melihat sekeliling, seolah baru menyadari suasana tegang di ruangan itu. "Ada apa ini?" "Keadilan sedang ditegakkan," kata ayahnya, lalu memberi isyarat kepada pengacara. Pengacara utama mendorong setumpuk dokumen ke depan Bima. "Bapak Bima Prakoso, kami menyampaikan surat gugatan. Pertama, gugatan cerai dari istri Anda, Ibu Kirana Adiwijaya, atas dasar perselingkuhan yang terbukti. Kedua, gugatan pembatalan kontrak investasi dan pengembalian dana dari Bapak Baskoro Adiwijaya atas dasar penipuan dan penyalahgunaan dana investasi. Ketiga, gugatan ganti rugi moral." Bima menjadi pucat, tangannya gemetar saat mengambil dokumen itu. "Apa? Perselingkuhan apa? Penipuan apa? Ini pasti salah paham." "Tidak ada salah paham," Kirana angkat bicara untuk pertama kalinya. Suaranya terdengar sangat tenang. "Aku mendengar teleponmu di kafe kenangan pagi. Saat kamu memberitahu kekasihmu bahwa kamu menikahiku demi uang ayahku." Bima membeku. Wajahnya benar-benar pucat pasi. Ia membuka mulut, tetapi tidak ada kata yang keluar. "Rania," lanjut Kirana. "Kekasihmu selama 3 tahun terakhir. Apartemen yang kamu sewa untuk bertemu dengannya. Uang yang kamu habiskan untuknya. Apartemen dan mobil atas namanya. Kami punya semuanya. Foto, rekaman telepon, dokumen keuangan. Kirana, aku bisa jelaskan semuanya." Diam. Ia tidak berteriak, tetapi suaranya memiliki kekuatan yang membuat Bima bergidik. "Selama 3 tahun, kau menipuku siang dan malam. Kau menciumku sambil memikirkannya, kau bilang mencintaiku sambil merencanakan cara untuk membuangku." Detektif yang duduk di sudut meletakkan cetakan transkrip pesan di atas meja. "Ini transkrip percakapan Anda dengan Nona Rania. Terutama yang menarik adalah pesan seminggu lalu, di mana Anda membahas akan mengajukan gugatan cerai setelah Pak Baskoro menyerahkan sahamnya. Mungkin pertemuan hari ini direncanakan untuk mendapatkan saham itu?"
ya? Bima menatap cetakan itu, dan wajahnya menunjukkan bahwa penyangkalan tidak ada gunanya. Ia merosot di kursinya seolah semua udara telah keluar darinya. Rekening Anda telah dibekukan atas perintah pengadilan, lanjut pengacara. Baik rekening pribadi maupun perusahaan. Akses ke kantor perusahaan juga telah diblokir. Seluruh aset Anda disita sampai proses hukum selesai. Ini tidak mungkin. Bima akhirnya menemukan suaranya. Ini perusahaanku. Aku yang membangunnya selama 6 tahun. Dengan uangku, ayahnya mencondongkan tubuh ke depan. Setiap rupiah di perusahaan ini adalah uangku. Kau mendapatkan modal awal dariku. Setiap ekspansi didanai olehku. Kantor, peralatan, gaji karyawan semua dari kantongku. Kau hanya seperti parasit, menyedot keuntungan, membiayai kekasihmu, dan berencana kabur setelah membuat kami bangkrut. Tidak benar. Saya bekerja, saya mengembangkan bisnis. Bekerja? Kirana mengeluarkan folder lain. Detektif sudah memeriksa. Setengah waktumu tidak kau habiskan untuk bekerja, tapi di apartemen bersama Rania. Pekerjaan sebenarnya dilakukan oleh bawahanmu. Kau hanya menandatangani dokumen dan berpura-pura menjadi pengusaha sukses. Bima menatapnya dengan putus asa, bangkit, dan mencoba mendekat. Kirana, kumohon, aku melakukan kesalahan besar. Tapi kita bisa perbaiki semuanya, aku akan putuskan dia, kita mulai lagi dari awal. Jangan dekati aku, ia mundur. Kau sudah mati bagiku. Mati sejak aku mendengar kata-kata itu di kafe. Maafkan aku. Sungguh, aku minta maaf. Aku lemah. Aku bodoh. Kau menyesal karena tertangkap, ayahnya bangkit. Jika tidak, kau akan terus melakukannya. Mengambil saham, bercerai, lalu pergi ke kekasihmu dan hidup dengan uang kami. Bima memegangi kepalanya. Kepercayaan dirinya menguap, hanya menyisakan kepanikan yang menyedihkan. Ia menatap bergantian antara Kirana, ayahnya, dan para pengacara, seolah mencari celah, jalan keluar dari situasi ini. Pak Baskoro, ia beralih pada mertuanya, Bapak adalah pengusaha yang bijak. Bapak pasti mengerti bahwa jika perusahaan dibekukan sekarang, semua orang akan rugi. Karyawan akan kehilangan pekerjaan, kontrak akan batal, mitra akan pergi. Ini adalah bencana. Bencana untukmu, jawab ayahnya dingin. Bagiku, ini hanya mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Perusahaan akan terus berjalan, hanya saja tanpa partisipasimu. Aku sudah menunjuk orang kepercayaanku sebagai direktur sementara. Sore ini dia akan datang ke kantor untuk mengambil alih. Itu ilegal. Saya akan menuntut. Silakan, pengacara itu mencibir. Dengan rekening dibekukan dan tumpukan bukti yang memberatkanmu, aku ingin tahu pengacara mana yang mau menangani kasusmu secara pro bono. Bima kembali menatap Kirana. Matanya dipenuhi keputusasaan. Kirana, katakan pada mereka, ada saat-saat di antara kita yang tulus. Bagaimana kita bertemu, kencan pertama, lamaran. Tidak mungkin semuanya palsu. Kirana menatapnya, dan sesuatu di dalam dirinya terasa sakit. Ya, ia ingat. Ia ingat setiap momen. Tetapi sekarang semua kenangan itu telah diracuni oleh kebenaran. Mungkin pada awalnya ada perasaan, katanya pelan. Tapi uang lebih kuat, bukan? Kau memilih uang, lalu kau memilih Rania. Aku hanya alat untuk mencapai tujuan. Tidak seperti itu. Lalu kenapa? Suaranya bergetar untuk pertama kalinya. Jika kau tidak menyukaiku, kenapa tidak langsung pergi? Kenapa kau bersandiwara begitu lama? Bima diam. Tidak ada jawaban yang bisa membelanya. Kirana bangkit. Kau tidak punya alasan. Hanya keserakahan, kepengecutan, dan kebohongan. Aku ingin bercerai secepatnya. Lenyaplah dari hidupku selamanya. Ia berjalan keluar dari ruang rapat tanpa menoleh ke belakang. Ibunya, yang menunggu di luar, menyambutnya di koridor. Sudah selesai, nak? Tanya ibunya sambil memeluknya. Sudah, Bu. Semuanya sudah selesai. Tapi itu hanyalah permulaan. Permulaan dari perang yang dilancarkan Bima,
yang menyadari bahwa ia tidak punya apa-apa lagi untuk dirugikan. 2 minggu berikutnya berubah menjadi mimpi buruk yang mengerikan. Bima, yang terpojok, adalah lawan yang berbahaya. Entah dari mana, ia mendapatkan uang meminjam dari teman atau kerabat dan menyewa tim pengacara yang agresif. Mereka mengajukan gugatan balik, menuduh Bapak Baskoro sebagai perampas perusahaan dan Kirana melakukan pencemaran nama baik. Tapi yang terburuk adalah hal lain. Bima mulai membalas dendam dengan segala cara yang ia bisa. Serangan pertama adalah sebuah artikel di sebuah portal berita lokal. Sebuah berita besar tentang bagaimana seorang konglomerat serakah menghancurkan bisnis menantunya dengan tuduhan palsu. Bima digambarkan sebagai korban, seorang pengusaha jujur yang dijebak dengan licik. Ini upaya untuk mempengaruhi opini publik, jelas Bapak Hermawan sambil membaca artikel itu. Taktik standar. Dia berharap pengadilan akan lebih lunak jika dia menampilkan diri sebagai korban. Tapi ini jelas-jelas bohong, seru Kirana marah. Tentu saja. Tapi orang percaya apa yang ingin mereka percaya. Kisah konglomerat jahat yang menindas pengusaha kecil yang berjuang selalu menarik simpati. Ayahnya mengeluarkan artikel tandingan dengan bukti-bukti, tetapi pertempuran lumpur itu sudah menyebar ke seluruh kota. Orang-orang berbisik tentang Kirana di mana-mana, di toko, di bank, di jalanan. Ia merasakan tatapan penasaran dan bisikan di belakang punggungnya. Itu loh, istrinya Bima Prakoso, katanya ayahnya mau merebut perusahaannya. Jangan-jangan dia sendiri yang selingkuh, terus menuduh suaminya. Setiap kata menusuk seperti pisau. Kirana mencoba mengabaikannya, tetapi itu tak tertahankan. Ia merasa seperti ditelanjangi dan dihakimi di depan umum. Serangan kedua datang dari Rania. Kekasih Bima itu memberikan wawancara kepada wartawan. Sambil menangis, ia menceritakan bagaimana 2 orang yang saling mencintai tidak bisa bersama karena istri yang kejam dan ayahnya yang tiran. Mbak Kirana tahu tentang hubungan kami, Rania berbohong. Pernikahan mereka sudah lama berakhir. Mereka hidup seperti teman serumah, tapi Mbak Kirana tidak mau melepaskan Mas Bima karena takut kehilangan kendali atas uang. Kirana menonton video wawancara itu dan tidak percaya pada matanya. Kebohongan yang begitu terang-terangan diucapkan dengan ekspresi yang begitu tulus. Wanita yang menghancurkan rumah tangganya kini menampilkan dirinya sebagai pahlawan wanita dalam sebuah film romantis. Kita harus membalas, desak ayahnya. Kita harus merilis bukti-bukti, menunjukkan pesan-pesan dan foto-foto mereka. Jangan, ayah, Kirana menghentikannya. Itu yang mereka inginkan. Mengubah segalanya menjadi tontonan publik. Aku tidak akan menjadikan penderitaanku sebagai sirkus. Biarkan pengadilan yang memutuskan. Kita punya bukti untuk ditunjukkan kepada para hakim. Itu sudah cukup, tapi serangan terus berlanjut. Bima menelepon kenalan, teman, dan kolega Kirana, menceritakan versinya, menampilkan dirinya sebagai korban. Beberapa teman mempercayainya dan berbalik menentang Kirana. Yang paling menyakitkan adalah telepon dari Sinta, sahabatnya sejak kuliah. Kirana, aku sudah bicara dengan Bima, katanya hati-hati. Dia bilang kamu berlebihan, bahwa ada konflik di antara kalian tapi bisa diselesaikan, tapi ayahmu memperbesar skandal ini karena ingin merebut bisnisnya. Dan kamu percaya padanya? Tanya Kirana pelan. Keheningan di seberang telepon lebih fasih dari kata-kata apapun. Aku hanya berpikir, apa perlu sampai se-ekstrem ini? Mungkin kamu bisa mencoba mencari jalan damai? Dia menipuku selama 3 tahun, Sinta, kata Kirana tegas. Dia menikahiku demi uang dan menipu keluarga kami. Aku punya semua buktinya, dan kamu menyarankanku untuk berdamai? Aku tidak tahu semua detailnya. Sekarang kamu tahu, pilihlah. Percaya padaku, atau percaya padanya. Sinta diam, lalu mendesah. Maaf, Kirana. Aku butuh waktu untuk berpikir. Ia tidak pernah menelepon lagi. Satu lagi kehilangan di tengah rentetan kehilangan. Kirana duduk di kamarnya, menatap keluar jendela. Hujan mengetuk kaca, menciptakan melodi yang suram. Ia merasa hancur. Dalam 2 minggu, ia tidak hanya kehilangan suami, tetapi juga sebagian teman, reputasi, dan ketenangannya. Bima, sebagai balas dendam atas kekalahannya,
secara sistematis menghancurkan segala sesuatu di sekelilingnya. Ketukan di pintu membuyarkan lamunan kelamnya. Ayahnya masuk membawa sebuah map. Detektif menemukan sesuatu yang menarik, katanya sambil duduk di sebelahnya. Rania bukan kekasih pertama Bima. Kirana mengangkat kepalanya. Sebelum dia, ada wanita lain. 6 tahun lalu, sebelum pernikahan kalian. Namanya Maya Susanti. Mereka pacaran sekitar setahun. Lalu dia mencampakkannya dan mulai mendekatimu. Bagaimana detektif bisa tahu? Dia menemukan foto-foto lama di media sosial, berbicara dengan orang-orang yang mengenal mereka. Wanita ini, Maya, masih tinggal di kota ini, bekerja di sebuah biro arsitektur. Detektif sudah menemuinya. Ayahnya membuka map dan mengeluarkan beberapa foto. Di dalamnya, Bima yang lebih muda memeluk seorang wanita berambut pirang yang rapuh dengan mata sedih. Dia setuju untuk berbicara denganmu. Katanya ada informasi yang mungkin bisa membantu. Keesokan harinya, Kirana bertemu Maya di sebuah kafe yang tenang di pinggir kota. Maya adalah wanita yang pendiam dan pemalu, sangat berbeda dari Rania yang percaya diri. Terima kasih sudah mau bertemu, Kirana memulai. Ketika detektif menceritakan kisah Anda, saya merasa harus membantu, kata Maya sambil memainkan serbet dengan gugup. Karena hal yang sama terjadi pada saya. Apa maksud Anda? Bima memanfaatkan saya. Ayah saya memiliki biro arsitektur yang kecil tapi sukses. Bima bertemu saya di sebuah pameran, mulai mendekati saya, berbicara tentang cinta dan masa depan bersama. Saya jatuh cinta padanya. Gila-gilaan. Maya berhenti sejenak, menyesap air. Dia meminta ayah saya untuk membantunya memulai bisnis. Ayah memberinya 300 juta rupiah sebagai modal awal. Itu uang yang besar bagi kami. Bima berjanji akan mengembalikannya dengan bunga, berjanji akan menikahi saya. Tetapi setengah tahun kemudian, dia menghilang begitu saja. Tidak mengangkat telepon, memblokir saya, di mana-mana. Lalu saya tahu dia berkencan dengan wanita lain. Dengan saya, bisik Kirana. Ya, saya melihat foto pernikahan Anda. Anda bisa bayangkan betapa terkejutnya saya. Pria yang bersumpah cinta pada saya menikahi wanita lain, dan ayah saya tidak pernah mendapatkan uangnya kembali. Bima mengambilnya begitu saja. Kenapa Anda tidak melapor ke polisi? Ayah tidak mau ada skandal. Beliau menyalahkan kenaifannya sendiri. Dan saya terlalu hancur untuk melawan. Saya pikir itu salah saya, bahwa saya tidak cukup baik untuk mempertahankannya. Kirana mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Maya. Itu bukan salah Anda, itu sepenuhnya salah dia. Sekarang saya tahu, Maya tersenyum sedih. Terapi bertahun-tahun mengajarkan saya itu. Tapi saat itu saya hampir bunuh diri. Keheningan yang berat menyelimuti mereka. Saya masih menyimpan dokumen-dokumennya. Maya mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya. Surat perjanjian utang yang ayah saya pinjamkan kepada Bima. Pesan-pesan di mana dia berjanji akan membayar dan menikahi saya. Bahkan ada beberapa rekaman percakapan kami. Saya merekamnya saat kami merencanakan pernikahan, ingin menyimpan momen-momen itu. Ternyata itu adalah berkah terselubung. Kirana menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Ini bisa mengubah segalanya. Ini membuktikan bahwa Bima memiliki pola, bahwa pernikahan kita bukan kebetulan, tapi bagian dari rencananya untuk mengumpulkan kekayaan. Gunakan ini, Maya menatap matanya. Hentikan dia. Jangan biarkan dia melakukan hal yang sama pada orang lain. Ketika Kirana kembali ke rumah, ayah dan pengacaranya sudah memeriksa dokumen dari Maya. Suasana di ruang kerja tegang, tetapi sekaligus penuh dengan antisipasi kemenangan. Ini adalah bukti emas, kata pengacara utama sambil melihat-lihat dokumen. Ini benar-benar menghancurkan pembelaannya. Kita bisa membuktikan bahwa dia adalah penipu kambuhan, dan semua tindakannya adalah kejahatan yang terencana. Pengadilan akan memihak kita. Tapi ada masalah, detektif menyela. Bima tahu kita sudah bertemu dengan Maya. Saya tidak tahu bagaimana caranya, tapi sekarang dia mencoba mengintimidasinya. Apa? Kirana menjadi pucat.
Bagaimana? Telepon, pesan. Mengancam akan menuntutnya atas pencemaran nama baik. Mengatakan akan menghancurkannya jika dia bersaksi. Kita harus melindunginya. Sudah, ayahnya meletakkan tangan di bahu putrinya. Aku sudah menyewa pengawal, dia akan aman. Dan Bima hanya memperburuk situasinya sendiri. Intimidasi saksi adalah tuduhan pidana tambahan, tapi Bima tidak berhenti. Ia kehilangan kendali dan bertindak semakin nekat. Malam berikutnya, seseorang memecahkan kaca mobil ayahnya. CCTV merekam seorang pria berkerudung, tetapi wajahnya tidak terlihat. Ini perbuatannya, kata ayahnya geram. Dia mencoba menakut-nakuti kita atau memprovokasi kita untuk membalas, kata pengacara. Dia berharap Bapak akan emosi dan melakukan tindakan ilegal, sehingga dia bisa menampilkan diri sebagai korban. Kita tidak akan menyerah, kata Kirana tegas. Kita akan bertindak hanya dalam batas hukum, tapi bertahan menjadi semakin sulit. Terutama ketika telepon anonim dimulai. Di tengah malam, telepon Kirana berdering dari nomor tak dikenal. Ketika ia menjawab, yang terdengar hanya keheningan, napas berat, atau ancaman yang dibisikkan dengan suara yang diubah. Kau akan menyesal. Kau pikir kau menang? Ini baru permulaan. Ayahmu akan membayar semuanya. Kirana nyaris tidak bisa tidur. Ia terlonjak setiap kali ada suara kecil di rumah. Ayahnya memperketat keamanan, memasang kamera tambahan, tetapi rasa takut tidak hilang. Bima telah berubah dari suami yang dicintai menjadi monster yang siap melakukan apa saja. Mungkin kita sebaiknya berkompromi? Usul ibunya suatu malam. Ini sudah terlalu jauh. Ibu khawatir pada kalian. Tidak, Bu, Kirana menggelengkan kepala. Jika kita mundur sekarang, dia menang. Dia akan tahu bahwa siapapun bisa diintimidasi, dan dia akan terus melakukan perbuatan kotornya. Tapi dengan harga apa nak? Kesehatanmu, keselamatan kita? Aku bisa menahannya. Kita semua bisa. Ini sudah hampir selesai. Sidang dijadwalkan minggu depan. Semakin dekat hari persidangan, ketegangan semakin meningkat setiap jamnya. Kirana jarang keluar rumah, khawatir akan provokasi baru. Pengawal yang disewa ayahnya berpatroli di sekitar mansion 24 jam sehari. Kehidupan mereka seperti benteng yang terkepung. 3 hari sebelum sidang, terjadi sesuatu yang membalikkan keadaan sepenuhnya. Detektif Tirtayasa datang menemui mereka larut malam dengan mata berbinar gembira. Saya punya informasi, katanya sambil meletakkan laptop di atas meja. Anda harus melihat ini. Di layar, terbuka halaman transaksi bank. Saat melacak aliran dana Bima, saya menemukan transfer yang aneh. Sejumlah besar uang keluar ke rekening di luar negeri. Setelah digali lebih dalam, saya menemukan bahwa dia sedang mempersiapkan pelarian ke luar negeri. Apa? Kirana mendekat. Selama 6 bulan terakhir, dia secara bertahap memindahkan uang, membuka rekening di beberapa negara berbeda, menyiapkan dokumen untuk mengubah kewarganegaraan, bahkan membeli properti di luar negeri. Sebuah villa di Bali. Semuanya atas nama samaran, tetapi jejaknya mengarah padanya. Ayahnya memeriksa dokumen, wajahnya mengeras seperti batu. Dia berencana mengambil semua uang dan menghilang bersama wanita itu. Tepat sekali. Selain itu, saya menemukan email antara dia dan seorang pengacara di Singapura. Mereka membahas cara menyembunyikan aset secara legal agar Kirana tidak mendapatkan apa-apa saat bercerai. Jadi dia sudah merencanakan perceraian ini jauh-jauh hari. Dilihat dari tanggal email, dia berencana mengajukan gugatan cerai 2 bulan lagi, tepat setelah Bapak menyerahkan sisa saham kepadanya. Kirana merosot di kursinya. Semuanya telah diperhitungkan dengan cermat. Bima tidak hanya berselingkuh, ia dengan dingin merencanakan untuk merampok keluarga mereka dan menghilang. Dokumen-dokumen ini adalah bukti pamungkas, kata pengacara sambil melihat-lihat file. Dia tidak akan bisa mengelak dari ini. Kita akan mengajukannya ke pengadilan sebagai bukti penipuan skala besar yang disengaja. Tapi malam itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sekitar pukul 3 pagi, Kirana terbangun oleh dering telepon, nomor tak dikenal. Ia hendak menolaknya, tetapi sesuatu membuatnya menjawab. Halo, Mbak Kirana, suara itu suara wanita, gemetar,
Ini saya, Rania. Kirana langsung duduk tegak di tempat tidur. Rasa kantuknya hilang seketika. Ada apa? Kita harus segera bertemu. Ada yang ingin saya sampaikan. Kita tidak punya urusan. Tolong, suara Rania terdengar panik. Saya tidak tahu. Dia membohongi saya tentang segalanya. Dan sekarang, saya dalam bahaya. Apa maksudmu? Saya tidak bisa bicara di telepon. Temui saya di taman kota, di bangku dekat air mancur. 1 jam lagi. Tolong, ini penting. Kirana ingin menolak, tetapi ada ketakutan yang tulus dalam suara Rania. Sesuatu telah terjadi. Sesuatu yang membuat kekasih Bima menghubungi istrinya. Baiklah, saya akan datang. Ia membangunkan ayah dan pengawalnya, menjelaskan situasinya. Ini bisa jadi jebakan, pengawal itu memperingatkan. Bima mungkin menyuruhnya untuk memancing Anda. Aku tahu, tapi aku harus tahu apa yang ingin dia katakan. Kalian ikut. Tetap di dekatku, tapi jangan sampai terlihat. 1 jam kemudian, Kirana duduk di bangku taman. Udara dingin, dan ia merapatkan mantelnya. Pengawalnya bersembunyi di balik bayang-bayang pohon, menunggu di dekatnya. Ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri di keheningan malam kota. Rania muncul dari kegelapan, melirik ke sekeliling dengan waspada. Penampilannya mengerikan pucat, dengan lingkaran hitam di bawah matanya, rambut acak-acakan. Sangat berbeda dari wanita cantik yang penuh percaya diri di wawancara itu. Terima kasih sudah datang, katanya sambil duduk di ujung lain bangku. Cepat katakan. Ada apa? Rania mengeluarkan sebuah USB dari tasnya. Di sini ada rekaman percakapan saya dengan Bima. Saya merekamnya selama setahun terakhir. Awalnya hanya untuk kenang-kenangan, tapi kemudian saya mulai curiga ada yang tidak beres. Tidak beres? Maksudmu? Dia berbohong sepanjang waktu. Pada saya, pada Anda, pada semua orang. Dia bilang pada saya bahwa kalian hanya menikah di atas kertas, bahwa Anda setuju untuk bercerai dan semuanya akan berakhir damai, dan kita akan bersama. Tapi saya tidak sengaja mendengar teleponnya. Rania berhenti, menahan air mata. Telepon apa? Dia berbicara dengan seorang pria, membahas bagaimana menyelesaikan masalah. Saya pikir itu masalah bisnis. Tapi kemudian dia menyebut nama Anda, mengatakan jika Anda tidak mau mundur, mungkin dia harus mengambil tindakan ekstrem. Darah Kirana serasa membeku, dia mengancamku. Saya tidak yakin, tapi setelah telepon itu. Rania menyingsingkan lengan bajunya, memar yang jelas terlihat di pergelangan tangannya. Dia menjadi agresif. Dia menyalahkan saya atas semua yang terjadi. Katanya dia akan kehilangan segalanya karena hubungan kami, bahwa semua ini salah saya. Dia memukulmu? Ya, tadi malam, saya bilang saya ingin mengakhiri hubungan ini, bahwa saya lelah dengan mimpi buruk ini. Dia marah besar, mencekik saya dan mendorong saya ke dinding. Saya hampir mati lemas. Lalu dia melepaskan saya dan pergi. Tapi sebelum pergi, dia bilang jika saya berani mengkhianatinya, saya akan menyesal. Kirana menatap wanita ini dan menyadari, dia juga korban. Korban pesona dan kebohongan Bima. Kenapa kau memutuskan untuk membantuku? Karena saya sadar siapa dia sebenarnya. Monster. Dia memanfaatkan kita berdua. Dia menjanjikan saya kedamaian, tapi hanya memberi saya penderitaan. Di USB ini ada percakapan di mana dia membahas rencananya. Bagaimana menipu ayah Anda? Bagaimana memindahkan uang? Bagaimana menghindari hukuman? Ini bukti kesalahannya. Rania menyodorkan USB itu. Gunakan ini di pengadilan. Buat dia membayar semuanya. Kirana menerima USB itu, tetapi terus menatap Rania. Kau butuh bantuan. Medis, hukum? Aku tahu. Aku sudah menghubungi pusat bantuan untuk korban kekerasan dalam rumah tangga. Aku akan bersaksi melawannya, tidak hanya untuk kasusmu, tapi juga atas penyerangan. Itu keputusan yang berani. Atau putus asa, Rania tersenyum lemah. Aku percaya pada kebohongan yang indah dan menghancurkan keluarga orang lain.
Paling tidak yang bisa kulakukan adalah membantu kebenaran. Mereka duduk dalam diam beberapa saat lebih lama. Dua wanita yang ditipu oleh pria yang sama. Dua kehidupan yang dihancurkan oleh kebohongan. Aku tidak akan memaafkanmu, kata Kirana akhirnya, atas apa yang kau lakukan dengan suamiku. Tapi aku berterima kasih atas bantuan ini. Aku tidak meminta maaf. Aku tidak pantas mendapatkannya. Pagi berikutnya, para pengacara dan detektif berkumpul untuk mendengarkan rekaman di USB. Apa yang mereka dengar melampaui semua perkiraan. Bima, tidak tahu sedang direkam, berbicara terus terang. Dalam rekaman pertama, ia membahas rencana penggelapan aset dengan seorang mitra bisnis. Orang tua itu naif seperti anak kecil, suara Bima terdengar mencibir. Dia pikir aku jenius bisnis, padahal aku hanya tahu cara berbohong dengan meyakinkan. Beberapa bulan lagi, aku akan tarik dana terakhir, pindahkan ke perusahaan cangkang, dan aku akan menghilang. Saat itu, mereka tidak akan bisa membuktikan apa-apa. Bagaimana dengan istrimu? Tanya lawan bicaranya. Kirana? Nada jijik terdengar di setiap kata. Bodoh yang naif. Dia percaya setiap kata yang kukatakan, mainan yang berguna. Dipakai sampai tidak dibutuhkan lagi, lalu dibuang seperti barang bekas. Kirana mendengarkan, merasakan amarah dingin membuncah di dalam dirinya. Bukan rasa sakit. Ia sudah cukup menangis. Amarah yang murni dan dingin. Pria ini tidak hanya mengkhianatinya, tetapi juga mengejek, menghina, dan menganggapnya sebagai mainan bodoh. Dalam rekaman lain, Bima berbicara dengan Rania. Jangan khawatir, sayang. Sebentar lagi semua ini akan berakhir. Aku akan mengajukan cerai, bilang kalau Kirana tidak stabil secara mental. Aku punya psikiater yang mau membuatkan diagnosis yang kubutuhkan. Pengadilan akan memberinya pesangon minimal, dan sisanya akan menjadi milikku. Milik kita. Apa itu benar-benar akan berhasil? Suara Rania terdengar cemas. Tentu saja. Aku sudah menghitung semuanya. Sekeras apapun ayahnya marah, hukum ada di pihakku. Setengah bisnis secara hukum adalah milikku, dan setengah lainnya sudah kugelapkan melalui transaksi fiktif. Tapi rekaman yang paling mengerikan adalah yang terakhir, percakapan yang disebutkan Rania. Bima berbicara dengan seorang pria tak dikenal. Wanita itu mulai curiga. Dia bertanya-tanya, memeriksa dokumen. Jadi apa yang kau mau? Suara lawan bicaranya serak dan tidak menyenangkan. Takut-takuti dia. Benar-benar takut, biar dia mundur. Mungkin semacam kecelakaan. Tidak serius, hanya cukup untuk membuatnya sadar agar tidak ikut campur. Itu berisiko. Tidak akan ada yang salah. Kau profesional kan? Buat saja terlihat seperti kecelakaan. Rekaman berhenti. Keheningan yang mematikan menyelimuti ruangan. Ayahnya yang pertama kali tersadar. Dia berencana mencelakaimu. Suaranya bergetar karena marah. Bajingan itu berencana mencelakai putriku. Kita harus segera menyerahkan ini ke polisi, kata pengacara. Ini bukan lagi sekadar penipuan. Ini bisa jadi tuduhan percobaan penyerangan, bahkan mungkin percobaan pembunuhan. Lakukan. Kirana bangkit. Aku ingin dia ditangkap hari ini juga. 2 jam kemudian, detektif dan pengacara berada di kantor polisi. Rekaman itu diserahkan kepada penyidik. Investigasi dimulai. Sore itu, Bima ditangkap langsung di kantornya. Kirana menonton berita di TV. Kamera menyorotnya saat ia digiring keluar dengan tangan di borgol. Wajah Bima dipenuhi keterkejutan dan kemarahan. Ia meneriakkan sesuatu kepada para wartawan, tetapi suaranya teredam. Ini tidak benar. Ini jebakan. Ini balas dendam. Teriaknya sampai ia didorong masuk ke dalam mobil polisi. Tapi bukti-bukti sudah jelas. Selain rekaman, detektif menemukan hubungan antara Bima dan pria bersuara serak itu seorang mantan narapidana yang ahli dalam menyelesaikan masalah. Transaksi bank mengkonfirmasi bahwa Bima telah membayarnya. Investigasi berjalan cepat. Di bawah tekanan bukti, pria itu mengaku. Ia mengakui bahwa Bima telah menyewanya untuk menyebabkan kecelakaan pada Kirana, mendorong mobilnya keluar dari jalan.
Rencana itu akan dieksekusi seminggu lagi, tetapi penangkapan itu menggagalkannya. Ketika Kirana mengetahui detail ini, ia gemetar. Ia bisa saja mati. Suaminya, pria yang berbagi tempat tidur dengannya, merencanakan pembunuhannya demi uang. Sudah berakhir, nak, ayahnya memeluknya. Dia dipenjara. Dia tidak bisa menyakitimu lagi. Tapi Kirana tidak merasa lega. Ia merasa hampa, hancur. 6 tahun hidupnya adalah kebohongan. Selama 6 tahun, ia mencintai hantu, ilusi yang tidak pernah ada. Sidang diadakan sebulan kemudian. Bima didakwa dengan berbagai tuduhan, penipuan, percobaan pembunuhan, intimidasi saksi, dan penggelapan dana skala besar. Pengacaranya mencoba bernegosiasi dengan jaksa, tetapi jaksa tetap tegas. Kirana menghadiri setiap sesi sidang. Duduk di bangku penonton, ia menyaksikan kehidupan pria yang pernah ia cintai hancur berkeping-keping. Anehnya, tidak ada rasa puas. Hanya kesedihan. Kesedihan atas fakta bahwa segalanya bisa saja berbeda. Rania juga bersaksi. Ia menceritakan semuanya, romansa, rencana Bima, kebohongannya. Beberapa wartawan menyalahkannya, menyebutnya wanita tak bermoral. Tapi Kirana melihat kebenarannya, Rania, sama seperti dirinya, adalah korban. Mungkin lebih dari itu, karena ia percaya pada kebohongan tanpa jaminan apapun. Maya, korban pertama Bima, juga hadir di pengadilan. Kesaksiannya membuktikan sifat kebiasaan penipuan Bima. Ia memiliki kebiasaan mencari wanita dari keluarga kaya, mendapatkan kepercayaan mereka, mengambil uang mereka, lalu menghilang. Berapa banyak lagi wanita seperti kita di luar sana? Kirana bertanya pada detektif saat istirahat sidang. Kami menemukan 2 lagi, jawab detektif Tirtayasa. 1 di kota lain, 1 lagi di luar negeri. Modusnya sama, pesona, kebohongan, uang, lalu menghilang. Jadi itu cara hidupnya. Penipu profesional. Betul. Dan sangat berbakat. Jika Anda tidak sengaja mendengar percakapan itu, kemungkinan besar dia akan lolos dari Anda juga. Vonis dijatuhkan pada pagi November yang dingin. Hakim wanita tua dengan wajah tegas, membacakan putusan tanpa emosi. Terdakwa, Bima Prakoso, dinyatakan bersalah atas semua tuduhan. Dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Semua aset disita untuk para korban. Ganti rugi moral. Bima mendengarkan putusan dengan wajah membatu. Dalam sebulan ini, ia menua, kurus, dan kuyu. Saat ia digiring keluar dari ruang sidang, tatapannya sempat bertemu dengan Kirana. Di matanya, bukan penyesalan yang terbaca, melainkan amarah. Amarah murni yang tak tersaring. Kirana tidak membuang muka. Ia menatapnya dengan tenang, membuatnya mengerti, kau kalah. Dan tatapan itu adalah kemenangannya. Setelah sidang, Kirana keluar dari gedung pengadilan di tengah kilatan lampu kamera. Para wartawan meneriakkan pertanyaan, menyodorkan mikrofon, tetapi ia tidak berhenti. Ayah dan pengawalnya melindunginya dari kerumunan. Baru setelah masuk ke dalam mobil, ia bisa bernapas lega. Sudah selesai, bisiknya. Ya nak, sudah selesai. Ayahnya menggenggam tangannya. Tapi ternyata belum. Secara hukum, pertempuran telah dimenangkan. Bima telah dihukum. Tetapi secara emosional, secara psikologis, perang terus berkecamuk di dalam dirinya. Setiap malam, Kirana dihantui mimpi buruk, terbangun dengan keringat dingin. Ia memimpikan Bima versi yang penuh kasih dan lembut yang ia perankan, dan versi jahat dan kejam yang merupakan dirinya yang sebenarnya. Ibunya bersikeras agar ia mulai menemui psikolog. Awalnya, Kirana menolak. Mengakui bahwa ia butuh bantuan terasa memalukan. Tetapi setelah mengalami serangan panik pertamanya di tengah supermarket, ia setuju. Psikolognya, seorang wanita parubaya bernama Ibu Ratna, sabar dan perhatian. Ia tidak memberi nasihat atau menghakimi, ia hanya mendengarkan. Dan secara bertahap, dari minggu ke minggu, Kirana mulai mengurai benang kusut rasa sakit, amarah, dan malu. Anda merasa malu, kata Ibu Ratna di salah satu sesi, karena tidak mengenali wajah aslinya. Ya, Kirana mengakui, saya merasa bodoh, buta,
Duduk di bangku penonton, ia menyaksikan kehidupan pria yang pernah ia cintai hancur berkeping-keping. Anehnya, tidak ada rasa puas. Hanya kesedihan. Kesedihan atas fakta bahwa segalanya bisa saja berbeda. Rania juga bersaksi. Ia menceritakan semuanya, romansa, rencana Bima, kebohongannya. Beberapa wartawan menyalahkannya, menyebutnya wanita tak bermoral. Tapi Kirana melihat kebenarannya, Rania, sama seperti dirinya, adalah korban. Pada saat yang sama, ia menyibukkan diri dalam pemulihan perusahaan. Ayahnya berhasil mendapatkan kembali semua aset, tetapi bisnis telah terpukul oleh skandal itu. Klien pergi, mitra ragu-ragu. Semuanya harus dibangun kembali dari awal. Kirana, secara tak terduga, menemukan bahwa ia memiliki bakat bisnis. Sebelumnya, ia bekerja di Yayasan Amal, terlibat dalam proyek-proyek sosial, tetapi sekarang, saat ia terjun ke dunia keuangan, pemasaran, dan negosiasi, ia merasakan getaran. Itu mengalihkan perhatiannya dari rasa sakit dan memberinya rasa kendali atas hidupnya. "Kamu hebat, nak," kata ayahnya sambil melihat-lihat laporan, "kamu punya bakat sejati. Perusahaan ini sekarang berada di tangan yang aman." Tapi tidak semuanya berjalan mulus. 3 bulan setelah sidang, Rania menemuinya. Ia menelepon terlebih dahulu, meminta izin untuk datang. Kirana ragu-ragu lama, tetapi akhirnya setuju. Mereka bertemu di kafe yang sama, tempat semuanya dimulai ironi takdir. Rania terlihat jauh lebih baik daripada saat terakhir kali Kirana melihatnya. Rambutnya tertata rapi, riasannya menutupi jejak malam-malam tanpa tidur, tetapi matanya masih menyimpan kesedihan. "Terima kasih sudah mau bertemu," ia memulai. "Saya hampir menolak," Kirana mengakui jujur, "tapi rasa ingin tahu menang." "Ada apa?" "Saya ingin meminta maaf, secara pantas, bukan lewat telepon. Saya menghancurkan rumah tangga Anda." "Ya, dia memanipulasi dan membohongi saya, tapi tetap saja itu salah saya. Saya tahu dia sudah menikah, tapi saya terus melanjutkan hubungan." Kirana diam, mengaduk kopinya. "Saya tidak mengharapkan pengampunan," lanjut Rania. "Saya hanya ingin Anda tahu bahwa saya malu. Saya bangun dengan rasa malu ini setiap pagi dan mencoba menebusnya. Bagaimana? Saya mulai menjadi sukarelawan di Pusat Bantuan Korban KDRT, membantu wanita lain keluar dari hubungan yang beracun. Menceritakan kisah saya agar mereka tidak mengulangi kesalahan saya." Kirana mengangkat kepala dan menatap mata Rania. "Kau juga korbannya. Kau membuat pilihan yang salah, tapi dia memanipulasimu sama seperti dia memanipulasiku. Mungkin bahkan lebih. Kau tidak punya jaminan apa-apa selain janji-janjinya. Apakah Anda memaafkan saya?" "Tidak," kata Kirana tegas. "Aku tidak memaafkanmu. Masih terlalu cepat. Mungkin aku tidak akan pernah memaafkanmu. Tapi aku mengerti bahwa kau juga menderita, dan aku berterima kasih karena kau telah membantu menghentikannya." Rania mengangguk, menelan air mata, "Itu adil. Aku pantas mendapatkannya." Mereka duduk selama setengah jam lagi, berbicara tentang kehidupan setelah Bima, tentang betapa sulitnya belajar untuk percaya lagi, tentang luka yang tersisa di hati. Ini bukan persahabatan, dan tidak akan pernah bisa. Tapi ini adalah semacam pemahaman bersama. 2 wanita yang diikat oleh trauma yang sama. Kehidupan perlahan kembali normal. Kirana sepenuhnya tenggelam dalam pekerjaan. Di bawah kepemimpinannya, perusahaan tidak hanya pulih, tetapi juga mulai berekspansi. Ia menandatangani beberapa kontrak besar, membuka lini bisnis baru, ayahnya bangga padanya. Kadang-kadang di malam hari, duduk di kamarnya, Kirana mengeluarkan foto-foto lama, foto pernikahan, perjalanan bersama, hari jadi, dan menatap wajahnya yang tampak bahagia, berpikir betapa menipunya realitas. Semua itu bohong, tetapi perasaannya saat itu nyata. Cintanya nyata, dan fakta bahwa Bima tidak membalasnya tidak mengurangi nilainya. Setengah tahun setelah sidang, sebuah pertemuan tak terduga terjadi. Kirana sedang memilih buku tentang manajemen di sebuah toko buku ketika ia mendengar suara yang familiar. "Kirana?" Ia berbalik dan melihat Sinta, sahabat lamanya yang memilih untuk tetap netral setelah skandal itu. "Hai," kata Kirana datar. "Bisa,"
bisa kita bicara? Mereka pindah ke kafe di dalam toko buku. Sinta tampak gugup, memainkan serbet. Aku ingin minta maaf, ia memulai, aku teman yang buruk. Saat kau paling membutuhkanku, aku malah membelakangi dan lebih percaya pada kebohongannya daripada mendukungmu. Ya, kau teman yang buruk, Kirana setuju tanpa basa-basi. Hanya menyatakan fakta, aku pikir aku netral, tidak ikut campur dalam masalah kalian, tapi dalam situasi seperti itu, netralitas adalah pengkhianatan. Aku mengkhianatimu. Kenapa kau datang sekarang? Karena aku tahu semua kebenarannya. Aku membaca catatan persidangan dan menyadari betapa salahnya aku. Dan aku malu. Aku kehilangan sahabat terbaikku karena kepengecutanku. Kirana menatapnya lama. Sebagian dirinya ingin menolak permintaan maaf itu, membiarkan Sinta menderita seperti ia menderita. Tetapi bagian lain dirinya, yang sedang belajar memaafkan diri sendiri, mengerti bahwa menyimpan dendam lebih berat daripada melepaskannya. Aku butuh waktu, katanya akhirnya. Aku tidak bisa langsung mengembalikan kepercayaan begitu saja. Kepercayaan harus didapatkan. Aku mengerti. Aku siap menunggu. Siap untuk mendapatkannya kembali. Setahun berlalu dalam sekejap mata. Kirana melihat kembali beberapa bulan terakhir dan terkejut melihat betapa banyak hidupnya telah berubah. Perusahaan berkembang pesat. Ia membuka 2 cabang baru, merambah pasar internasional. Terapi psikologis membantu menyembuhkan luka yang dalam, tetapi bekas lukanya tetap ada. Sinta, perlahan dan hati-hati, selangkah demi selangkah, mendapatkan kembali kepercayaannya, dan secara bertahap kembali ke dalam hidupnya, tapi kesepian tetap ada. Saat kembali ke apartemen yang kosong di malam hari ia akhirnya pindah dari rumah orang tuanya dan membeli tempat tinggalnya sendiri, Kirana merasakan beratnya keheningan. Ia telah belajar hidup sendiri, tetapi itu tidak berarti ia menyukainya. Anda harus mulai bertemu orang lagi, kata Ibu Ratna di sesi berikutnya. Tidak harus hubungan romantis, hanya membuka hati Anda kembali pada dunia. Saya takut, Kirana mengakui. Takut membuat kesalahan lagi, takut tidak mengenali kebohongan. Ketakutan itu wajar setelah apa yang Anda alami. Tapi jika Anda membiarkan ketakutan itu menguasai hidup Anda, Bima tetap menang. Bahkan dari penjara, dia akan mengendalikan Anda melalui ketakutan itu. Kata-kata itu menusuk. Kirana tidak ingin mantan suaminya memiliki kuasa atas dirinya. Ia telah berjuang begitu lama dan begitu keras untuk kebebasannya, ia tidak bisa secara sukarela mengurung diri dalam penjara ketakutan. Langkah pertama adalah kembali ke hobi lama. Sebelum menikah, Kirana suka fotografi. Foto jalanan, potret, arsitektur, alam. Bima menganggapnya buang-buang waktu, dan secara bertahap ia berhenti. Sekarang, ia membeli kamera baru dan mendaftar kursus. Kelas pertama terasa sulit, canggung, tidak nyaman. Tetapi ketika ia memegang kamera di tangannya dan mulai memotret, sesuatu di dalam dirinya hidup kembali. Kegembiraan. Kegembiraan murni dan jernih yang sudah lama tidak ia rasakan. Anda punya mata yang bagus, kata instruktur setelah kelas. Sepertinya Anda pernah memotret sebelumnya. Kenapa berhenti? Kehidupan menghalangi, Kirana berkelit. Tapi sekarang saya kembali. Di kursus itu, ia bertemu berbagai macam orang muda, tua, sukses, yang sedang mencari jati diri, masing-masing dengan kisahnya sendiri. Kirana tidak menceritakan kisahnya, terlalu menyakitkan, terlalu publik. Tapi ia mendengarkan kisah orang lain dan belajar membuka hatinya kembali kepada orang-orang. Ia terutama berteman dengan Ibu Wulan, seorang psikolog berusia 40-an. Wulan telah bercerai, membesarkan seorang putri remaja, dan memancarkan vitalitas yang menular. Kau tahu, apa yang paling menakutkan dari perceraian? Kata Wulan suatu hari sambil minum kopi setelah kelas. Bukan rasa sakit perpisahan. Rasa sakit itu akan berlalu. Yang paling menakutkan adalah kehilangan kepercayaan pada diri sendiri. Kau mulai berpikir bahwa karena kau ditinggalkan, kau tidak cukup baik. Bagaimana kau mengatasinya? Aku sadar bahwa masalahnya bukan padaku. Mantan suamiku meninggalkan aku demi wanita lain. Aku menyalahkan diriku sendiri tidak cukup cantik, tidak cukup menarik,
tidak cukup seksi. Tapi kemudian dia meninggalkan wanita itu demi wanita ketiga, dan wanita ketiga demi wanita keempat, dan seterusnya. Paham? Masalahnya ada padanya. Pada ketidaksetiaannya dan ketidakmampuannya untuk bahagia. Aku hanya kebetulan berada di jalannya. Kirana memikirkan kata-kata itu. Ya, Bima menikahinya demi uang, tetapi setelah Rania, pasti akan ada yang lain, karena masalahnya ada pada Bima. Pada kekosongannya, keserakahannya, ketidakmampuannya untuk benar-benar mencintai. Tapi dia bisa mencintai. Dan itu bukan kelemahannya, melainkan kekuatannya. Sementara itu, ayahnya mulai mengisyaratkan untuk menyerahkan kepemimpinan perusahaan kepadanya. Ayah sudah 60 tahun, Kirana, katanya. Sudah waktunya memikirkan pensiun. Dan kau telah membuktikan bahwa kau akan melakukannya lebih baik dariku. Kau punya visi segar, ide-ide baru. Perusahaan butuh energi muda. Ayah masih kuat. Mungkin. Tapi ayah ingin menikmati hidup selagi sehat. Jalan-jalan dengan ibumu, melihat cucu-cucu. Ia berhenti, menyadari apa yang baru saja ia katakan. Cucu-cucu. Kirana berusia 34 tahun dan tidak punya anak. Dengan Bima, mereka selalu menundanya. Sekarang ia mengerti mengapa Bima tidak ingin terikat oleh anak. Anak akan menghalangi rencana pelariannya. Maaf, nak, ayah tidak bermaksud. Tidak apa-apa, ayah, ia tersenyum, meskipun hatinya perih. Suatu saat ayah akan punya cucu. Hanya saja tidak sekarang. Tapi pikiran itu menetap di kepalanya. Waktu berjalan. Jam biologisnya berdetak. Apakah ia ingin punya anak? Ya, selalu. Tapi untuk itu, ia butuh pasangan, ayah dari anak itu, dan pemikiran tentang hubungan baru masih menakutkan. Takdir, seperti biasa, memiliki rencananya sendiri. Di sebuah pertemuan bisnis, Kirana bertemu Dava Nugraha, direktur sebuah perusahaan yang mengembangkan bahan bangunan ramah lingkungan. Mereka harus bekerja sama dalam sebuah kontrak besar. Dava sekitar 4 tahun lebih tua darinya, tinggi, berpenampilan menarik dengan suara yang tenang. Pertemuan pertama mereka berjalan sangat profesional. Mereka membahas persyaratan, tenggat waktu, detail kontrak. Tetapi Kirana memperhatikan betapa atentifnya Dava mendengarkan, betapa bijaksananya ia mengajukan pertanyaan. Ia tidak mencoba mendominasi, tidak memotong pembicaraannya, dan memperlakukannya sebagai mitra yang setara. Itu adalah pengalaman yang menyenangkan dan aneh, berbeda dengan Bima yang seringkali meremehkan ide-idenya. Pertemuan kedua juga bersifat bisnis, tetapi di akhir, Dava mengajukan pertanyaan tak terduga. Maaf jika ini pertanyaan pribadi, tapi apakah Anda Ibu Kirana Adiwijaya yang kasus perceraiannya sempat heboh di media setahun yang lalu? Kirana menegang. Ini dia. Pertanyaan akan datang. Simpati, atau lebih buruk lagi, tuduhan. Ya, benar, katanya datar. Apakah itu jadi masalah? Tidak, sama sekali tidak. Dava mengangkat kedua tangannya seolah menenangkan. Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya mengagumi kekuatan Anda. Melalui semua itu dan tidak hancur, bahkan membangun bisnis yang sukses, itu patut dihormati. Kirana tidak mengharapkan reaksi seperti itu. Orang biasanya menghindari topik itu atau mengajukan pertanyaan yang tidak pantas, tetapi dia hanya menyatakan kekagumannya. Tanpa basa-basi, tanpa kepura-puraan. Terima kasih, katanya tulus. Senang mendengarnya. Mereka terus bertemu untuk urusan pekerjaan. Kontrak itu membutuhkan koordinasi berkelanjutan dan banyak kesepakatan. Dan di antara diskusi tentang pengiriman dan optimalisasi produksi, mereka mulai berbicara tentang hal-hal pribadi, hati-hati, sedikit demi sedikit. Dava bercerita bahwa ia pernah menikah singkat sekitar 10 tahun yang lalu. Mereka bercerai secara damai, tanpa skandal, hanya menyadari bahwa mereka tidak cocok. Sejak itu, ia punya beberapa hubungan, tetapi tidak ada yang serius. Saya terlalu fokus pada bisnis, akunya. Membangun perusahaan, mencurahkan seluruh waktu dan energi. Hubungan butuh perhatian, dan saya tidak punya cukup untuk diberikan. Sekarang perusahaan sudah stabil, saya siap untuk sesuatu yang lebih.
Tapi sulit menemukan seseorang yang mengerti kekhasan jiwa seorang pengusaha. Kirana sangat memahaminya. Ia juga, selama setahun terakhir, hidup dan bernapas hanya untuk pekerjaan. Pekerjaan itu aman, dapat diprediksi, tidak seperti orang. Suatu hari, setelah pertemuan lain, Dava mengusulkan, bagaimana kalau kita melanjutkan diskusi sambil makan malam, di suasana yang lebih santai, bukan di kantor? Murni sebagai teman, ia buru-buru menambahkan, melihat keraguan Kirana. Kirana ragu-ragu. Apakah ini ajakan kencan? Atau benar-benar makan malam sebagai teman? Dan yang terpenting, apakah ia siap? Jika Anda tidak mau, saya mengerti, kata Dava lembut. Saya hanya menikmati mengobrol dengan Anda. Anda bukan hanya mitra bisnis yang hebat, tapi juga orang yang menarik. Baiklah, ia memutuskan. Asalkan benar-benar sebagai teman. Saya belum siap untuk lebih dari itu. Tentu saja. Tidak ada tekanan. Makan malam itu ternyata sangat santai. Mereka berbicara tentang segala hal buku, film, perjalanan, filosofi hidup. Dava ternyata berwawasan luas dan punya selera humor yang bagus. Kirana mendapati dirinya tertawa lepas dengan tulus untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Saat pulang malam itu, hatinya campur aduk. Ia senang. Terlalu senang. Dan itu membuatnya takut. Bagaimana jika ia melakukan kesalahan lagi? Bagaimana jika di balik topeng yang menyenangkan ini tersembunyi pembohong lain? Ceritakan tentang dia, minta Ibu Ratna di sesi berikutnya. Kirana menceritakan tentang pertemuan, percakapan, makan malam itu. Dan apa yang Anda rasakan? Takut, tertarik, keinginan untuk terus bertemu dengannya dan sekaligus keinginan untuk lari dan bersembunyi. Itu normal. Trauma yang Anda alami meninggalkan bekas. Tapi, Bu Kirana, hidup adalah tentang mengambil risiko. Setiap kali kita membuka hati pada seseorang, kita mengambil risiko. Kita bisa terluka, tapi kita juga bisa mendapatkan kegembiraan, cinta, dukungan. Pertanyaannya adalah, apakah Anda siap mengambil risiko itu lagi? Kirana memikirkan pertanyaan itu sepanjang minggu. Dava tidak menekan, tetapi secara teratur mengirim pesan, berbagi artikel lucu tentang bisnis, mengirim tautan ke artikel yang mungkin menarik baginya hanya menjaga kontak tanpa menuntut apa-apa. Akhirnya, ia memutuskan dan mengiriminya pesan, aku ingin jujur. Aku senang mengobrol denganmu, tapi apa yang kualami membuatku sangat takut pada hubungan baru. Aku butuh waktu dan banyak kesabaran. Beberapa menit kemudian, balasan datang, aku mengerti. Aku juga punya ketakutan dan luka sendiri, meskipun mungkin tidak sedalam lukamu. Bagaimana kalau kita saling mengenal tanpa terburu-buru, tanpa kewajiban, hanya sebagai dua orang yang menarik untuk diajak bicara? Kemana arahnya? Biarlah waktu yang menjawab. Kejujuran ini, ketiadaan tekanan ini, memenangkan hatinya. Mereka mulai bertemu lebih sering pergi ke teater, pameran, berjalan-jalan di pantai. Dava jujur tentang hidupnya, tidak menyembunyikan keberhasilan maupun kegagalannya. Kirana juga perlahan-lahan membuka diri, berbagi rasa sakit, ketakutan, dan harapannya. Suatu hari, saat duduk di pantai menatap matahari terbenam, Dava bertanya, apakah kau takut aku akan seperti dia? Ya, Kirana mengakui jujur, aku tahu itu tidak rasional, kau orang yang sama sekali berbeda, tapi ketakutan itu tertanam dalam. Aku tidak tersinggung. Kepercayaan bukanlah sesuatu yang bisa dituntut, hanya bisa didapatkan. Dan aku siap untuk mendapatkannya, selama yang dibutuhkan. Setengah tahun lagi berlalu. Hubungan mereka dengan Dava berkembang lambat dan hati-hati, seolah keduanya berjalan di atas es tipis, takut akan retak. Tetapi setiap hari, es itu menjadi lebih tebal. Kirana belajar untuk percaya lagi, bukan secara buta seperti dulu, tetapi secara sadar, memeriksa setiap langkah. Dava tidak pernah mendesaknya. Ketika ia menjauh, terkejut oleh perasaannya sendiri, Dava dengan sabar menunggu. Ketika ia sedang terpuruk, Dava hanya ada di sana. Tidak mencoba memperbaiki masalahnya atau memberi nasihat, hanya mendukungnya dengan kehadirannya. Ini adalah pengalaman baru bagi Kirana. Bima selalu mencoba memperbaiki suasana hatinya, seolah perasaannya adalah sesuatu yang salah dan perlu dikoreksi.
Suatu malam, mereka makan malam di rumahnya. Kirana memasak soto ayam, salah satu dari sedikit hidangan yang ia kuasai. Dava membantunya di dapur, dan suasana di antara mereka nyaman dan alami. Ada yang ingin kukatakan, ia memulai saat mereka duduk di meja makan. Jantung Kirana berdebar. Ada keseriusan dalam suaranya yang membuatnya takut. Sekarang ia akan mengatakan sesuatu yang akan menghancurkan keseimbangan rapuh mereka. Aku jatuh cinta padamu. Dava mengatakannya dengan sederhana. Mungkin sudah lama. Aku tidak menuntut jawaban, tidak memintamu mengubah apapun. Aku hanya ingin jujur. Kau berhak tahu. Kirana duduk diam, tidak tahu harus berkata apa. Di dalam, emosi yang saling bertentangan bergejolak, kegembiraan, ketakutan, kepanikan, kehangatan. Aku butuh waktu, ia akhirnya berhasil berkata. Aku tahu, kau punya semua waktu di dunia. Selama beberapa hari berikutnya, Kirana bingung. Ia membahas masalah ini dengan Ibu Ratna dan Sinta, yang saat itu kepercayaannya hampir pulih sepenuhnya. Kau mencintainya? Sinta bertanya terus terang. Aku tidak tahu. Aku takut menyebutnya cinta. Bagaimana jika aku salah lagi? Kirana, kau tidak bisa hidup dalam ketakutan selamanya. Ya, kau dikhianati secara mengerikan dan kejam. Tapi tidak semua pria seperti itu. Dava telah membuktikan bahwa dia berbeda. Berapa banyak lagi bukti yang kau butuhkan? Kirana tahu Sinta benar. Dava tidak pernah berbohong padanya. Ia telah memeriksanya. Pengakuan yang memalukan, tetapi ia telah memeriksanya bahkan di bulan-bulan pertama hubungan mereka. Ia menyewa detektif untuk memastikan Dava tidak menyembunyikan istri atau masa lalu yang kelam. Semuanya bersih. Dia persis seperti yang terlihat, pria yang jujur dan baik. Tapi masalahnya bukan logika. Masalahnya adalah ketakutan yang tertanam di suatu tempat jauh di dalam hatinya, yang terus berbisik, bagaimana jika terobosan datang dari tempat yang tak terduga. Kirana jatuh sakit. Flu yang ia dapatkan di sebuah pertemuan bisnis. Demam tinggi, nyeri tubuh, kelemahan total. Orang tuanya sedang bepergian ke luar negeri, Sinta sedang dalam perjalanan bisnis. Kirana terbaring sendirian di apartemennya, nyaris tidak bisa merangkak ke dapur untuk minum air. Begitu mendengar kabar, Dava langsung datang. Membawa obat-obatan, bahan makanan, dan termos berisi soto ayam buatan ibunya. Kau tidak perlu, protes Kirana lemah, bisa tertular. Aku tidak peduli, ia menyelimutinya. Yang penting sekarang adalah kau sembuh. Selama 3 hari berikutnya, ia hampir tidak pernah pergi. Ia memasak, membawakan obat tepat waktu, mengganti sprei yang basah oleh keringat. Ia melakukan semuanya dengan tenang, tanpa berlagak seperti martir atau mengharapkan terima kasih, ia hanya merawat. Pada hari keempat, ketika Kirana merasa lebih baik, dan duduk di sofa terbungkus selimut, ia menatap Dava yang tertidur di kursi di sebelahnya. Ia tidak tidur nyenyak selama beberapa hari ini, khawatir Kirana akan butuh sesuatu. Wajahnya tidak dicukur, matanya lelah, tetapi bahkan dalam tidurnya, ia tampak damai. Dan tiba-tiba, Kirana sadar. Ia mencintainya. Benar-benar mencintai bukan dengan cinta buta yang ia rasakan pada Bima, tetapi dengan cinta yang dewasa dan sadar, yang didasarkan pada kepercayaan, rasa hormat, dan nilai-nilai bersama. Dava terbangun oleh tatapannya. Bagaimana perasaanmu? Tanyanya dengan suara serak karena tidur. Lebih baik. Kirana mengulurkan tangannya, dan Dava menggenggamnya. Dava, aku juga mencintaimu. Ia membeku seolah tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Sungguh? Ya. Aku takut, aku masih takut, tapi aku mencintaimu, dan aku benar-benar ingin bersamamu. Dava mendekat dan memeluknya dengan hati-hati, seolah memegang sesuatu yang berharga dan rapuh. Aku berjanji, aku akan melakukan segalanya agar kau tidak pernah menyesali keputusan ini, dan ia menepati janjinya. Hubungan mereka sama sekali berbeda dari yang Kirana alami dengan Bima. Dengan Dava, tidak ada roller coaster emosional, tidak ada drama, tidak ada gairah yang dibuat-buat. Yang ada adalah ketenangan, kepercayaan, dan kesetaraan. Mereka membahas segalanya,
Dari hal-hal sepele sehari-hari hingga keputusan hidup yang penting. Ia meminta pendapatnya dan benar-benar mendengarkan. Tentu saja, ada kesulitan. Kadang-kadang ketakutan Kirana muncul kembali. Ketika Dava terlambat pulang kerja dan tidak menjawab telepon, ia bisa tiba-tiba dilanda ketakutan. Pada saat-saat seperti itu, luka lama mulai berdarah lagi. Ia teringat bagaimana Bima sering terlambat saat bersama Rania, tetapi Dava belajar mengenali saat-saat seperti itu. Ia tidak pernah marah atau tersinggung. Ia hanya menenangkan, menjelaskan, bahkan menunjukkan bukti email kantor, dokumen agar Kirana bisa percaya. Dan secara bertahap, serangan panik itu semakin jarang terjadi. Setahun kemudian, mereka menikah. Pernikahan sederhana, hanya dihadiri orang-orang terdekat, tanpa kemewahan, tanpa pertunjukan. Kirana sengaja memilih tempat dan format yang berbeda agar tidak ada yang mengingatkannya pada pernikahan pertamanya. Ayahnya menangis saat mengantarnya ke altar. Kali ini, air mata kebahagiaan. Ayah, senang kau membuka hatimu lagi, nak, bisiknya. Pria ini pantas untukmu. Ibunya juga menangis. Sinta menjadi saksi, bahkan Ibu Wulan dari klub fotografi datang untuk memberi selamat. Tentu saja, tidak ada Rania di pernikahan itu, tetapi Kirana tahu bahwa ia sekarang membangun kehidupan baru di kota lain, melanjutkan pekerjaannya membantu para korban kekerasan. Mereka tidak lagi berhubungan, tetapi Kirana kadang-kadang memikirkannya dan mendoakan kebahagiaannya. Pada akhirnya, mereka berdua selamat dari monster yang sama. Maya, korban pertama Bima, juga menikah tahun itu. Ia mengirimkan undangan kepada Kirana dengan kata-kata hangat. Terima kasih telah membantuku menutup halaman itu. Tanpa keberanianmu, aku tidak akan pernah bisa melangkah maju. Mengenai Bima, ia terus menjalani hukumannya. Kirana mendapat kabar darinya melalui pengacara. Ia mencoba mengajukan banding 2 kali, tetapi gagal. Bukti yang memberatkannya terlalu kuat. Beberapa tahun kemudian, ia dipindahkan ke penjara lain setelah terlibat perkelahian dengan sesama narapidana. Kebiasaan lama sulit diubah. Bahkan di penjara, ia mencoba memanipulasi, bermain-main, dan akhirnya menanggung akibatnya. Kirana tidak sering memikirkannya lagi. Kadang-kadang, di malam hari, ia masih terbangun dari mimpi buruk. Ingatan akan pengkhianatan meninggalkan luka yang mungkin tidak akan pernah sembuh sepenuhnya, tetapi sekarang ada Dava di sisinya. Ia akan memeluknya, membisikkan kata-kata yang menenangkan, dan mimpi buruk itu akan surut. Sudah lewat, katanya. Kau aman, aku di sini. Dan Kirana mempercayainya. Ia telah belajar untuk percaya lagi. 2 tahun kemudian, Kirana berdiri di dekat jendela kantornya, memandang kota yang bermandikan sinar matahari musim semi. Kehidupan begitu stabil sehingga kadang-kadang semua yang telah ia lalui terasa tidak nyata. Perusahaan terus berkembang. Mereka membuka cabang di negara baru, jumlah karyawan berlipat ganda. Ayahnya telah sepenuhnya pensiun dan berkeliling dunia dengan ibunya, mengirim kartu pos dari tempat-tempat yang paling menakjubkan. Pernikahannya dengan Dava adalah segalanya yang ia impikan tetapi tidak berani harapkan. Mereka membangun rumah yang cerah dan luas di pinggir kota, dan Kirana dengan antusias merawat taman besar. Pada akhir pekan, mereka mengundang teman-teman untuk barbeque dan bermain board game hingga larut malam. Hidup terasa penuh, kaya, dan bahagia. Tapi ada satu urusan yang belum selesai yang terus mengganggu Kirana. Bima. Bukan karena ia terus memikirkannya, tetapi di suatu tempat jauh di dalam hatinya, ada keinginan untuk memberikan titik akhir, untuk menutup bab ini tidak hanya secara hukum dan fisik, tetapi juga secara emosional. Ibu Ratna, yang masih ia temui secara berkala, memberikan ide. Pernahkah Anda berpikir untuk menemuinya? Secara langsung. Kirana bergidik. Untuk apa? Saya tidak ingin melihatnya. Mungkin justru karena itu ada nilainya. Banyak korban trauma menemukan penyembuhan melalui konfrontasi. Bukan untuknya, tapi untuk diri Anda sendiri. Untuk melihat masa lalu Anda dengan mata kepala sendiri dan memastikan bahwa itu tidak lagi memiliki kuasa atas Anda, ide itu menetap di kepalanya. Kirana membahasnya dengan Dava malam itu. Kau ingin melihatnya? Tanyanya hati-hati. Aku tidak tahu.
Mungkin sebagian diriku ingin mengatakan semua yang tidak bisa kukatakan saat itu. Bagian lain diriku takut itu akan membuka luka lama. Aku akan mendukung keputusanmu apapun itu, Dava menggenggam tangannya. Tapi jika kau memutuskan untuk pergi, aku akan menemanimu. Aku tidak akan masuk ke ruang pertemuan, tapi aku akan ada di sana. Kirana berpikir selama beberapa minggu, menimbang semua pro dan kontra, dan akhirnya memutuskan. Ia mengajukan permohonan kunjungan narapidana. Sebulan kemudian, izin diberikan. Perjalanan ke penjara memakan waktu 3 jam dengan mobil. Dava yang mengemudi, sementara Kirana menatap pemandangan yang berlalu di luar jendela. Jantungnya berdebar kencang campuran antara kegembiraan, ketakutan, dan antisipasi. Ia tidak tahu apa yang akan ia katakan saat melihatnya, atau apa yang akan ia rasakan. Penjara adalah tempat yang suram. Bangunan abu-abu di balik pagar tinggi dengan kawat berduri. Kirana melewati semua pemeriksaan, menitipkan barang-barangnya di loker. Sebelum diantar ke ruang kunjungan, Dava memeluknya. "Kau bisa," bisiknya. "Kau kuat." Ruang kunjungan itu kecil, dengan 3 meja dan kursi plastik. Seorang penjaga duduk di dekat jendela. Kirana duduk di meja paling dalam, menautkan jari-jarinya agar tidak terlihat gemetar, dan menunggu. Pintu terbuka, dan Bima masuk. Kirana tidak siap melihat betapa banyak ia telah berubah. Penjara telah membuatnya menua 10 tahun. Rambut di pelipisnya beruban, wajahnya tirus, dan matanya waspada. Ia melihat Kirana dan membeku di ambang pintu. Selama 1 menit, mereka hanya saling menatap. "Kirana," katanya akhirnya, duduk di seberangnya. "Aku tidak menyangka kau akan datang." "Aku juga tidak. Tapi aku merasa perlu." Keheningan yang berat dan canggung menyelimuti mereka. "Bagaimana kabarmu?" tanya Bima. "Baik. Semuanya baik. Aku sudah menikah, bahagia. Perusahaan juga berkembang." Sesuatu melintas di matanya, rasa sakit, kecemburuan, penyesalan. "Baguslah. Sungguh. Benarkah kau senang?" Kirana mencondongkan tubuh ke depan. "Atau sakit mengetahui bahwa aku bahagia tanpamu, bahwa kau tidak berhasil menghancurkanku sepenuhnya?" Bima menunduk. "Aku pantas mendapatkan ini. Semua yang terjadi padaku, aku adalah sampah. Aku memanfaatkanmu dan ayahmu, bahkan merencanakan hal yang mengerikan." Ia tidak menyelesaikan kalimatnya. "Merencanakan untuk membunuhku," Kirana menyelesaikannya untuknya. "Kau boleh jujur. Kita berdua tahu kebenarannya." "Aku rasa aku tidak akan melakukannya," katanya pelan. "Aku ingin percaya aku tidak akan melakukannya, tapi siapa tahu. Aku gila saat itu. Keserakahan telah menelanku sepenuhnya, kenapa?" Kirana mengajukan pertanyaan yang telah menghantuinya selama bertahun-tahun. "Kenapa kau menikahiku jika kau tidak pernah mencintaiku?" "Ada cara lain untuk mendapatkan uang." Bima diam untuk waktu yang lama, mencari kata-kata. "Awalnya, itu hanya perhitungan. Aku melihat seorang gadis cantik dari keluarga kaya dan berpikir, ini kesempatanku. Tapi kemudian, ada saat-saat, Kirana. Saat-saat di mana aku berpikir mungkin aku bisa benar-benar mencintaimu. Kau baik, cerdas. Tidak ada wanita seperti itu bagiku sebelumnya. Tapi aku tidak tahu cara mencintai, aku tidak pernah tahu bagaimana caranya. Seumur hidupku, aku hanya mengambil dan memanfaatkan, hanya itu yang aku tahu, itu bukan alasan. Aku tahu. Aku tidak mencari alasan, hanya menjelaskan. Di sini, di penjara, aku punya banyak waktu untuk memikirkan semua orang yang telah kusakiti, tentang hidupku yang telah kusia-siakan. Aku sudah 40 tahun, Kirana. 40. Dan apa yang kumiliki? Tidak ada, tidak seorang pun. Hanya sisa hukuman dan kekosongan di dalam diriku. Kirana menatapnya dan tidak merasakan apa-apa. Tidak simpati, tidak marah, tidak puas. Hanya ketenangan. Pria ini tidak lagi memiliki kuasa atas dirinya. Ia hanyalah seorang pria hancur yang membayar kejahatannya. "Aku tidak datang untuk mendengar permintaan maafmu," katanya, "dan bukan untuk melihatmu menderita. Aku datang untuk memberitahumu, aku selamat. Kau mencoba menghancurkanku, tapi aku selamat."
Tidak hanya itu, aku berkembang. Aku bahagia. Aku punya suami yang mencintaiku, bisnis yang sukses, teman, keluarga. Semua hal yang tidak akan pernah kau miliki. Ia berhenti sejenak, menarik napas untuk kalimat berikutnya. Aku memaafkanmu. Kata-kata itu mengejutkannya sendiri. Bukan untukmu, tapi untukku. Aku tidak ingin membawa kebencian dan rasa sakit ini di dalam diriku. Aku melepaskan semua ini, aku melepaskanmu. Bima menatapnya, dan matanya berkaca-kaca. Terima kasih, bisiknya. Aku tidak pantas mendapatkannya, tapi terima kasih. Kirana bangkit. Selamat tinggal, Bima. Kuharap suatu hari nanti kau menemukan kedamaian. Ia berjalan keluar dari ruang kunjungan tanpa menoleh ke belakang. Dava sudah menunggu di koridor dan langsung memeluknya. Bagaimana? Bebas? Kirana tersenyum di antara air mata kelegaan. Akhirnya, benar-benar bebas. Mereka meninggalkan gedung penjara di bawah sinar matahari musim semi yang cerah. Kirana menarik napas dalam-dalam, menghirup udara segar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa sepenuhnya sembuh. Luka itu tetap ada, tetapi tidak lagi sakit. Luka itu telah menjadi bagian dari dirinya, pengingat tentang apa yang telah ia lalui dan apa yang telah ia atasi. Di dalam mobil, Dava menggenggam tangannya. Kita pulang? Pulang. Kirana mengangguk. Dan dalam perjalanan, kita mampir di restoran tepi pantai itu. Aku ingin merayakannya. Merayakan apa? Awal yang baru. Awal yang sepenuhnya, benar-benar baru, tanpa bayang-bayang masa lalu. Ia tersenyum dan menyalakan mesin. Mobil mulai bergerak, membawa mereka menjauh dari gedung penjara yang suram, menjauh dari masa lalu, menjauh dari rasa sakit, menuju masa depan yang mereka bangun bersama. Kirana menatap pemandangan yang berlalu di luar jendela dan berpikir betapa anehnya jalan hidup. Terkadang, cobaan terberat membawa kita pada penemuan terpenting. Ia telah melalui pengkhianatan, rasa sakit, dan ketakutan, tetapi ia keluar dari cobaan ini lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih utuh. Ia belajar membedakan yang asli dari yang palsu, belajar mempercayai intuisinya, dan yang terpenting, belajar menghargai ketulusan dan kejujuran. Dan yang paling penting, ia belajar untuk memaafkan. Tidak hanya orang lain, tetapi juga dirinya sendiri. Ponsel di tasnya bergetar. Pesan dari ayahnya, bagaimana, kau baik-baik saja? Kirana tersenyum dan mengetik balasan, semuanya baik-baik saja, ayah. Aku akhirnya bebas. Sepenuhnya. Ia mengirim pesan itu dan memasukkan kembali ponselnya ke tas. Lalu ia menoleh ke Dava dan menggenggam tangannya erat. Terima kasih telah ada di sini, telah mendukungku melalui semua ini. Aku akan selalu ada di sini, jawabnya sederhana. Apapun yang terjadi. Dan Kirana tahu itu benar. Bukan karena ia mengatakannya, tetapi karena ia membuktikannya setiap hari dengan tindakannya, perhatiannya, cintanya. Mobil melaju, meninggalkan masa lalu, menuju masa depan. Masa depan tanpa ketakutan dan keraguan. Hanya harapan, hanya cinta, hanya kehidupan nyata, penuh, dan bebas. Kirana bersandar di kursinya dan memejamkan mata. Ketenangan yang sudah lama tidak ia rasakan menyebar di dalam dirinya. Ketenangan seseorang yang telah melalui badai dan tiba di pantai yang cerah. Ketenangan seseorang yang telah kehilangan segalanya, tetapi menemukan dirinya sendiri. Ia siap untuk menulis babak baru dalam hidupnya. Babak yang penuh dengan cahaya, cinta, dan kebebasan, tanpa bayang-bayang kesalahan dan kekecewaan masa lalu, dan itu adalah penemuan terpenting dari semuanya. Kesadaran bahwa sekelam apapun malam, fajar pasti akan datang. Seseorang hanya perlu menemukan kekuatan di dalam diri untuk menunggunya. 5 tahun kemudian, matahari perlahan terbenam di ufuk, mewarnai langit Jakarta dengan semburat merah muda dan keemasan. Kirana duduk di teras rumah pedesaannya, memperhatikan Cahaya, putrinya yang berusia 3 tahun, bermain di taman yang dirawat dengan penuh kasih oleh Dava. Anak itu tertawa, berlari mengelilingi ayahnya, yang pura-pura tidak bisa menangkapnya. Kirana tersenyum melihat pemandangan itu. Keluarganya, keluarga yang penuh kasih dan nyata yang selalu ia impikan. Cahaya sangat mirip ibunya. Mata coklat yang sama,
dagu yang sama keras kepalanya, senyum cerah yang sama. Tetapi karakternya seperti ayahnya tenang, bijaksana, namun dengan sisi nakal yang tak terduga. Kehamilan itu tidak direncanakan. Setelah semua yang terjadi dengan Bima, Kirana takut memiliki anak. Takut luka-lukanya akan membuatnya tidak bisa menjadi ibu yang baik. Tetapi ketika ia melihat 2 garis di alat tes, ia tahu bahwa ia menginginkan anak ini lebih dari apapun di dunia. Dava sangat bahagia. Ia merawatnya dengan sangat perhatian selama kehamilan, sehingga terkadang Kirana tertawa melihat perlindungan berlebihannya. Tetapi ia menghargai setiap momen, setiap ekspresi cintanya. Persalinan itu sulit, tetapi ketika Kirana pertama kali menggendong putrinya, semua ketakutannya hilang. Ia menatap mata kecil itu dan bersumpah bahwa masa lalunya tidak akan pernah membayangi masa depan anak ini. Sedang memikirkan apa? Dava naik ke teras sambil menggendong Cahaya yang lelah tapi bahagia. Tentang betapa beruntungnya aku, Kirana mengulurkan tangannya pada putrinya, dan Cahaya dengan senang hati pindah ke pangkuan ibunya, tentang betapa berbedanya semua ini bisa terjadi. Dava duduk di sebelahnya, memeluk mereka berdua. Tapi beginilah akhirnya, dan aku bersyukur untuk itu setiap hari. Kirana menyandarkan kepalanya di bahunya. Ya, ia harus melalui neraka untuk sampai di sini, tetapi ia tidak akan mengubah apapun. Setiap rasa sakit, setiap kekecewaan, telah membawanya ke momen ini, ke kehidupan ini, ke kebahagiaan ini. Mama, bacakan dongeng, pinta Cahaya dengan suara mengantuk, membenamkan diri dengan nyaman. Dongeng apa, sayang? Tentang putri yang mengalahkan penyihir jahat. Kirana tersenyum. Itu adalah dongeng favorit putrinya. Kisah tentang seorang putri yang mengatasi semua cobaan dan menemukan kebahagiaannya. Sangat mirip dengan kisahnya sendiri, hanya saja dalam versi anak-anak. Dahulu kala, hiduplah seorang putri. Kirana memulai, mengelus kepala putrinya, dia cantik dan baik hati. Tapi suatu hari, seorang penyihir jahat menipunya dan mengurungnya di menara es dan ketakutan. Cahaya mendengarkan dengan mata terbelalak, meskipun ia sudah hafal cerita ini. Dava menatap istrinya dengan cinta dan kebanggaan. Lalu apa yang terjadi? Tanya anak itu ketika Kirana berhenti sejenak. Lalu sang putri menyadari bahwa kekuatan itu selalu ada di dalam dirinya. Dia mencairkan es dengan hatinya, mengalahkan penyihir jahat dengan keberaniannya, dan menemukan seorang pangeran sejati yang mencintainya bukan karena mahkotanya, tetapi karena kebaikan dan kekuatannya. Dan mereka hidup bahagia selamanya. Cahaya menyelesaikan sambil bertepuk tangan. Ya sayang. Mereka hidup bahagia selamanya. Kirana mencium puncak kepala putrinya, merasakan cinta yang meluap. Inilah dia. Kebahagiaan selamanya miliknya. Tidak sempurna, tidak tanpa masalah, tetapi nyata diperoleh melalui rasa sakit dan air mata, melalui jatuh dan bangkit. Setelah Cahaya tertidur, Dava membawanya ke tempat tidur. Kirana tetap di teras, menatap bintang-bintang yang mulai muncul di langit yang gelap. Ia memikirkan perjalanannya, semua liku-liku takdir yang membawanya ke sini. Bima, yang masih di penjara, tetapi tidak lagi memiliki kuasa atas dirinya. Orang tuanya, yang baru saja kembali dari perjalanan lain dan sekarang benar-benar tergila-gila pada satu-satunya cucu mereka. Perusahaan, yang di bawah kepemimpinannya menjadi salah satu pemimpin industri. Tapi lebih dari segalanya, ia berpikir tentang betapa pentingnya untuk tidak menyerah, untuk percaya bahwa setelah malam yang paling gelap, selalu ada fajar. Betapa pentingnya untuk mengingat bahwa luka kita bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti kekuatan. Dava kembali dan duduk di sebelahnya, merangkul bahunya. Dia langsung tidur begitu kepalanya menyentuh bantal, katanya sambil tersenyum, sepertinya dia lelah bermain. Dia sangat mirip denganmu. Energik dan keras kepala. Dan mirip denganmu juga. Kirana menyandarkan kepalanya di bahunya. Sama-sama kuat dan bertekad. Mereka duduk dalam diam, menikmati momen yang tenang. Di kejauhan, lampu kota berkelip, dan di atas mereka terbentang langit penuh bintang. Malam yang sempurna di hari yang sempurna. Aku mencintaimu, kata Dava sederhana. Aku juga mencintaimu, jawab Kirana. Terima kasih telah membuatku percaya pada cinta lagi. Ia memejamkan mata,
merasakan kehangatan Dava di sisinya, mendengar napasnya, dan tahu bahwa ia akan selalu ada di sana. Dan pada saat itu, ia benar-benar sepenuhnya bahagia. Kehidupan terus berjalan, dengan semua suka dan duka, kegembiraan dan kesedihan. Tapi sekarang Kirana tahu bahwa ia bisa mengatasi apapun, karena ia telah melalui yang terburuk dan selamat. Karena ia telah belajar untuk percaya pada dirinya sendiri dan pada orang-orang di sekitarnya. Karena ia telah menemukan jalannya sendiri menuju penyembuhan. Dan itu adalah penemuan terpenting dari semuanya. Apapun yang terjadi, sekelam apapun, pagi pasti akan datang.